Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 861, Kekuatan Menakutkan dari Manusia Dao Mesin Surgawi. Sinar asal-usul jiwa kucing terpencil memasuki tubuh kucing sunyi merah raksasa itu. Mengaum. Kucing liar merah raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan raungan keras yang mengguncang langit dan bumi. Meong ini tidak melakukan meong yang kejam, meong ini adalah meong yang semua orang menyukai kedamaian. Mengaum, jangan membunuh. Raungan kemarahan dan suara renyah kucing liar terdengar satu demi satu. Meskipun tubuh kucing sunyi raksasa merah masih memancarkan aura menakutkan yang dimiliki oleh kekuatan yang sunyi, serangan hiruk-pikuk telah berhenti. Mundur! Raja Iblis berteriak, dan segera mengambil 3 kaisar iblis bergelar yang tersisa, dan dengan cepat berlari menyelamatkan diri. Ini mengerikan, telah dipukuli keluar dari bayang-bayang psikologis oleh kucing liar. Kucing liar, itu hanya menekan beberapa dari mereka ke tanah dan menggosoknya, menghancurkan dan memukuli. Baru saja, mereka mengira itu sudah berakhir. Sekarang, puncaknya berbalik, dan saya melihat kesempatan untuk hidup, jadi saya bergegas pergi. Luo Qingtian, Chang Yao, dan Di Fei tidak tega mengalahkan anjing air saat ini. Bahkan jika Anda ingin mengejar dan membunuh, itu bukan tugas yang mudah. Terlebih lagi, saat ini, mereka bahkan lebih khawatir bahwa gumpalan asal jiwa kucing yang sunyi itu tidak akan dapat menekan kekerasan kekuatan yang sunyi, dan mereka harus tinggal di sini, untuk berjaga-jaga. Jika keadaan kekerasan kucing yang sunyi itu benar-benar tidak dapat diubah, maka mereka hanya bisa membawa Yun Hao pergi terlebih dahulu. Mengaum, mengaum, kucing liar, itu terus mengaum. Meong-meong tidak ganas. Meong-meong gadis baik. Meout, tenang. Asal-usul jiwa yang sadar dari kucing yang sunyi juga terus-menerus menekan keganasan dan kekejaman yang dibawa oleh kekuatan yang sunyi. Secara bertahap, raungan kucing liar mulai kurang keras dan kurang padat. Rambut merah di tubuh besar itu juga mulai memudar secara bertahap, dan mulai perlahan berubah menjadi putih aslinya. Itu berhasil. Secercah kegembiraan melintas di mata Yun Hao. Luo Qingtian, Chang Yao, Di Fei, dan mereka bertiga menghela nafas lega. Tapi saat ini, suara acuh tak acuh terdengar. Bahkan kegilaan bentuk kedua dapat dibalik, dan pertumbuhan anak kecilmu benar-benar di luar dugaanku. Mata. Yun Hao langsung melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Saya melihat seorang lelaki tua buta mengenakan jubah Tao, dan seorang anak laki-laki Tao kecil mengenakan jubah Tao, yang muncul di lapangan di beberapa titik. Mesin surgawi. Yun Hao mengenali orang ini dalam sekejap. Di era terakhir peradaban kultivasi, keberadaan super yang paling akrab dengan binatang buas dan menciptakan teknik sumber. Juga di era peradaban kultivasi inilah yang membudidayakan orang-orang menakutkan dari generasi kaisar manusia sebelumnya, dan akhirnya membunuh generasi kaisar manusia sebelumnya. Sejak Putri Takdir Surgawi tahu bahwa orang-orang Dao Mesin Surgawi berasal dari era peradaban kultivasi sebelumnya, dia curiga bahwa generasi kaisar manusia sebelumnya belum berhasil menarik orang-orang Dao Mesin Surgawi ke kematian mereka. Yun Hao juga berpikir begitu. Sekarang, sudah dikonfirmasi, benda tua, ini masih hidup. Sekarang, inilah hal lama. Mengatakan bahwa bentuk kedua dari kucing liar itu terbalik. Probabilitas tinggi berarti bahwa seperti yang diduga Yun Hao, kucing liar itu pasti benda tua yang disegel di batu sumber. Luo Qingtian, Di Fei, Chang Yao, dan mereka bertiga memandang Taoist Tianji dan Daotong kecil. Mata mereka penuh keraguan. Yun Hao membuka mulutnya dan berkata, "Taoist Tianji, apa yang ingin kamu lakukan?" Matanya penuh kewaspadaan, dan ekspresi wajahnya sangat serius. Ekspresi terkejut melintas di wajah orang-orang Tianji Dao, dan dia berkata, "Kamu benar-benar mengenalku." Mengaum, kucing liar, itu meraung lagi. Rambut merah, yang berangsur-angsur memudar, berubah menjadi merah tua lagi dalam sekejap, bahkan lebih pekat dari merah barusan. "Kamu tidak peduli, tekan kekerasan, dan serahkan sisanya kepada kami." Yun Hao berteriak. Taoist Tianji telah menghadapi Yun Hao, dan kemudian sentuhan kejutan muncul di wajahnya, dan berkata, "Ternyata kamu, generasi kaisar pedang yang membunuh istana surgawi saat itu agak menarik, bahkan aku pikir kamu benar-benar mati, dan aku merasa sedikit menyesal, lagi pula,
Kamu adalah yang terbaik yang pernah kulihat, dan kamu bahkan lebih baik daripada pria yang aku dukung saat itu. Dia tidak pernah mati, bersembunyi di bayang-bayang dan amati dunia. Yun Hao juga melihat masalah membunuh dewa pembantai istana surgawi di kehidupan sebelumnya. Dia memuji Yun Hao, dan dia berpikir bahwa Yun Hao bahkan lebih baik daripada generasi kaisar sebelumnya yang dia dukung. Ini juga lebih baik daripada tuan laki-laki bangga surgawi yang tak terhitung jumlahnya dari era peradaban kultivasi sebelumnya. Taois Tianji melanjutkan, ini sangat menarik. Tidak hanya kamu masih hidup, kamu juga telah membimbing kekuatan kemanusiaan. Apakah kamu ingin mencapai tahta kaisar manusia? Karena Anda mengenal saya, maka Anda harus tahu betul bahwa saya pernah mengolah seorang kaisar manusia. Saya menghargai Anda. Selama Anda mengikuti saya memiliki cara bagi Anda untuk menggunakan waktu tersingkat untuk memimpin kemanusiaan Changji dan naik ke tahta kaisar manusia. Dengan bantuan saya, jika Anda ingin membunuh istana surgawi, dapat dikatakan bahwa tidak ada kesulitan. Yun Hao, saya akan menangani urusan. Saya tidak perlu Anda ikut campur. Sekarang saya memiliki sesuatu yang sangat penting. Silakan pergi. Malu di wajah, bocah laki-laki Dao kecil, itu tiba-tiba berteriak dengan amarah di wajahnya, dan berkata, Guru Dao mesin surgawi, Anda dapat menangani bentuk api kedua ini terlebih dahulu, dan serahkan ikan kecil yang lain-lain ini untuk saya selesaikan. Taois mesin surgawi mengangguk. Xiao Daotong akhirnya mendapat kesempatan untuk bergerak, dan dia sangat bersemangat. Dan kemudian dari mulutnya, dia mengeluarkan raungan keras, dan tubuhnya langsung melesat keluar. Aura teror meletus. Ekspresi Luo Qingtian membeku, dan dia segera bergegas ke depan Chang Yao dan Di Fei untuk menghunus pedangnya. Sebuah pedang ditebas. Pedang Qi yang brilian menebas ke arah bocah Tao kecil itu. Xiao Daotong menghancurkan dengan pukulan. Ledakan. Pedang Qi yang ditebas Luo Qingtian meledak dengan keras. Tubuh Xiao Daotong terbang mundur untuk kejauhan. Luo Qingtian sangat terkejut, dan hati Chang Yao dan Di Fei sama-sama terkejut. Kekuatan bocah Tao kecil ini sangat kuat. Untungnya, Luo Qingtianlah yang menyadari bahwa ada yang tidak beres dan melakukan langkah pertama. Jika diubah menjadi Chang Yao, saya khawatir dia akan menderita. Sedangkan untuk Di Fei, yang dalam keadaan sangat buruk, dia bergerak. Itu akan menderita kerugian besar. Luo Qingtian, tetapi orang pertama di dunia ilmu pedang, kekuatan tempurnya sudah berada di puncak seluruh alam cakrawala. Namun, anak laki-laki aneh di samping apa yang disebut Taois mesin surgawi ini memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Luo Qingtian. Jadi seberapa kuat Taois mesin surgawi ini? Itu tak terbayangkan. Setelah Xiao Daotong tersapu oleh pedang Luo Qingtian, dia menstabilkan tubuhnya, ekspresi gila yang sakit-sakitan muncul di wajahnya, dan matanya ditutupi dengan lapisan merah haus darah. Ini agak menarik, lalu itu tergantung pada apakah kamu memotongku sampai mati, atau aku melempari kamu dengan batu sampai mati. Xiao Daotong tersenyum kejam dan menerkam Luo Qingtian lagi. Dan di sisi lain, arah yang menghadap Taois mesin surgawi menjauh dari tubuh Yun Hao dan menghadap tubuh kucing yang sunyi itu. Meskipun dia buta, semuanya ada dalam persepsinya. Bentuk kedua belum mencapai tingkat penyempurnaan, tetapi lebih kuat dari kekuatan yang saya bayangkan. Penyempurnaan bentuk kedua, tampaknya satu-satunya percikan yang tersisa saat itu memang pilihan yang tepat. Taois mesin surgawi mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian melangkah keluar. Dan tepat di saat ini, Yun Hao juga berteleportasi dalam satu langkah, langsung memblokir di depan kucing liar itu. Berdengung, suara pedang terdengar, dan pedang di tangan Yun Hao menunjuk langsung ke mesin surgawi. Cahaya keemasan manusiawi. Xuan He menyatu dengan cahaya dingin pedang Qi, meledak dengan ujung yang tajam. Taois mesin surgawi menghadap Yun Hao dan berkata dengan ringan, bahkan jika kamu memerintahkan kemanusiaan seluruh alam cakrawala, kamu bukan lawanku. Sekarang, Anda, di mata saya, bahkan kurang layak disebutkan, menyingkir. Anda masih sedikit berguna bagi saya tidak ingin membunuh Anda untuk saat ini. Ekspresi Yun Hao tegas, dan dia berkata, kucing liar adalah pasanganku, dan jika aku tidak mati, kamu tidak akan bisa menggerakkan sehelai rambut kucing liar itu. Tianji, Daeren, apakah kamu yakin ingin menghentikanku? Yun Hao, jika kamu ingin mencobanya, aku akan berjuang sampai akhir. Taois mesin surgawi masih berkata dengan nada tenang,
kalau begitu itu akan seperti yang kamu inginkan. Ketika kata-kata itu jatuh, lengan Taois mesin surgawi terangkat dengan ringan, lengan jubah Dao melambai, dan dalam sekejap, kekuatan yang besar dan perkasa meletus. Dengan pukulan santai dari Heavenly Machine Dao Man, dia melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan ini, seperti semburan yang mengalir ke bawah, langsung bergegas ke Yun Hao. Ledakan, sebuah ledakan keras meletus. Saat berikutnya, cahaya keemasan yang cemerlang, mekar dari badai. Taois mesin surgawi membuka mulutnya dan berkata, ini sedikit menarik, ini adalah kekuatan supernatural tingkat anti surga, itu disebut tubuh emas abadi. Meskipun matanya buta, dia memiliki persepsi yang kuat dan dapat dengan mudah memahami sifat dari segala sesuatu di langit dan bumi. Sesaat kemudian, cahaya keemasan di tubuh Yun Hao menghilang. Waktu tubuh emas abadi bisa bertahan terlalu singkat. Apakah kamu tahu berapa banyak kekuatan yang aku gunakan untuk pukulan itu barusan? Taois. Tianji sama sekali tidak terburu-buru, dan berkata perlahan. Dia memiliki kendali dan kepercayaan mutlak dalam segala sesuatu di sini. Lagi pula, di tempat ini, dia melakukan apapun yang dia inginkan. Faktanya, tidak hanya di tempat ini, tetapi juga di seluruh alam cakrawala, tidak ada yang bisa menghentikan apa yang akan dia lakukan, bahkan dewa alien dari istana surgawi. Dia memiliki modal ini, mata. Yun Hao serius, dan dia berkata, aku tidak peduli berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan sekarang, tapi setidaknya sampai aku tidak jatuh, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti kucing liar itu. Tianji Daeren, baru saja, saya hanya menggunakan 1% dari kekuatan. Jika saya menggunakan 2% dari kekuatan, tubuh emas abadi Anda tidak akan mampu menahannya sama sekali, dan sekarang, tubuh emas abadi Anda telah menghilang. Untuk kekuatan ilahi tingkat anti surga semacam ini, dalam waktu singkat, Anda tidak dapat menggunakannya lagi sama sekali. Dia telah hidup dari era terakhir peradaban kultivasi hingga saat ini. Dia tahu begitu banyak. Dia tahu semua rahasia tubuh emas abadi. Suara itu jatuh. Taois mesin surgawi menunjukkan, dunia jurang, ini tiba-tiba melonjak, dan kekuatan menusuk yang menakutkan melesat ke arah Yun Hao. Kotoran, tubuh. Yun Hao langsung menembus lubang. Diikuti oleh, tubuhnya langsung dimusnahkan. Awalnya, kamu memang ada gunanya untukku, menjaga hidupmu tetap hidup dapat membawa dorongan yang baik untuk rencanaku selanjutnya. Tapi sayangnya, kamu tidak tahu harus berbuat apa, jadi kamu hanya bisa mengirimmu ke kematian. Mari kita bicarakan. Taois mesin surgawi siap untuk melangkah keluar lagi dan berjalan menuju kucing yang sunyi. Tapi saat ini, cahaya keemasan manusiawi yang mulia meledak, Yun Hao memegang pedang di tangannya, menebas ki pedang manusiawi yang perkasa, dan menebas ke arah orang-orang surgawi Dao. Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah Taois mesin surgawi. Dan kemudian tubuhnya bergerak ke samping, dan dia mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan dia benar-benar meraih ki pedang manusiawi yang dipotong oleh Yun Hao langsung dengan telapak tangannya. Ini salah satu kekuatan supernatural tingkat surgamu. Kamu bahkan memiliki kekuatan supernatural yang langka seperti kembar. Nada Taois mesin surgawi tidak lagi tenang, dengan sedikit keterkejutan. Saat berikutnya, klik. Taois mesin surgawi meraih telapak tangan pedang manusia Ki dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan pedang manusia Ki benar-benar hancur. Sosok Yun Hao melintas, dan dia berteleportasi, muncul di sisi kiri Taois mesin surgawi, dan menyapu dengan pedang lagi. Orang-orang Heavenly Machine Dao sangat kuat. Ini adalah lawan terkuat yang pernah ditemui Yun Hao di kehidupan sebelumnya dan kehidupan sekarang. Itu bahkan lebih kuat daripada dewa alien manapun yang dia hadapi ketika dia membunuh istana surgawi. Kekuatan ini sama saja dengan puncak yang tak tertandingi untuk Yun Hao hari ini. Tapi, lalu apa? Jalan, pedangnya tidak memungkinkan dia untuk mundur. Kehendaknya tidak akan memungkinkan dia untuk menundukkan kepalanya. Keyakinannya tidak memungkinkan dia untuk menyerahkan kucing liar itu. Perang. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia harus berjuang sampai akhir. Taois mesin surgawi berdiri di tempat, tanpa gerakan apapun. Ketika bilah pedang Yun Hao yang menyapu hendak menimpanya. Ledakan, aura ganas yang tak tertandingi tiba-tiba meletus dari tubuh Taois mesin surgawi. Tepi, Yun Hao langsung tersebar oleh aura Taois mesin surgawi. Pedang, itu diayunkan. Tubuh
Yun Hao juga kehilangan keseimbangan karena ini dan terbang mundur. Rao memiliki kekuatan tubuh suci tingkat menengah, dan dia tidak tahan sama sekali. Dan Yun Hao, yang terbang mundur, sudah ditutupi dengan retakan padat di permukaan tubuhnya, darah berceceran, dan tulangnya patah. Kekuatan orang-orang Heavenly Machine Dao terlalu menakutkan. Tanpa pamrih, tidak bernyawa. Pada saat ini, pedang Di Fei menebas ke udara. Dia mengumpulkan kekuatannya dan meledak ke keadaan terkuat dari Kindo tanpa nyawa. Ini adalah pedang puncaknya yang sebenarnya. Untuk menggunakan pedang ini, dia baru saja bersiap, dengan paksa menekan lukanya dan membakar asalnya. Taois mesin surgawi mendengus dingin dan menjentikkan jarinya. Segumpalan energi jari melesat ke arah ki pedang tak bernyawa Di Fei. Ledakan, ki pedang tak bernyawa hancur. Jari itu menghantam pedang kaisar bela diri sejati di tangan Di Fei. Bangdang, pedang kaisar bela diri sejati langsung patah. Ini adalah pedang kekaisaran terbaik. Yun Hao pernah memegang pedang kaisar tingkat atas di tangannya untuk membunuh istana surgawi, dan di hadapan para dewa ras alien, pertempuran berlangsung selama beberapa hari sebelum pedang kaisar tingkat atasnya hancur. Tapi mesin surgawi, dengan jentikan jarinya, dia mematahkan pedang kaisar tingkat atas. Pedang kaisar, Di Fei hancur, dan tubuhnya ditusuk oleh jari-jari manusia Dao surgawi, dan dia jatuh ke tanah. Pada posisi luka, kekuatan sisanya sangat mendominasi, dan Di Fei menekannya dengan sekuat tenaga, tetapi lukanya terus meluas. Ledakan, Chang Yao bergerak. Di Fei menebas di udara, menarik perhatian Taois mesin surgawi, dan Chang Yao mengelilingi bagian belakang Taois mesin surgawi dan menghancurkannya dengan pukulan. Kekuatan tinju yang marah sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Namun, sama seperti Yun Hao barusan, nafas pada orang Tianji Dao bergetar, dan tubuh Chang Yao tersapu, dan dia jatuh ke tanah, batuk darah dalam tegukan besar. Pada saat ini, orang-orang Tianji Dao tidak pergi ke kucing liar lagi. Di tangannya, dia mencengkeram setetes darah. Ini adalah darah yang menyembur dari tubuh Yun Hao. Taois mesin surgawi menundukkan kepalanya, seolah-olah dia sedang menatap setetes darah milik Yun Hao ini dengan dua mata buta itu. Ini adalah asal-usul kehidupan yang aneh. Ada, aneh dalam latihan yang kamu kembangkan. Gumam Taois mesin surgawi, dan kemudian tiba-tiba mengangkat kepalanya, menghadap ke arah di mana Yun Hao berada. Aku tiba-tiba berubah pikiran. Aku benar-benar tidak bisa membunuhmu untuk saat ini, aku harus mempelajari dagingmu dengan cermat. Setelah Taois mesin surgawi selesai berbicara, sosoknya melintas, dan dia muncul di depan Yun Hao dalam sekejap. Ini bukan teleportasi. Ini dengan kecepatan murni, dan efek teleportasi tercapai. Ketika dia bergerak dengan kecepatan ekstrim, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap aturan Dao Agung Langit dan Bumi. Hampir bersamaan, Luo Qingtian, yang bertarung dengan bocah Dao kecil itu, juga bergegas. Sebuah pedang menebas ke arah Taois surgawi. Taois mesin surgawi mencibir, langsung meraih pedang Luo Qingtian, dan dengan jentikan tangannya, Luo Qingtian terlempar keluar dengan pedang. Luo Qingtian, orang pertama di dunia. Chang Yao, keterampilan iblis 9 neraka selesai. Di Fei, pendiri pedang tak bernyawa. Ditambah Yun Hao, yang baru saja menggunakan kekuatan kemanusiaan tanpa syarat. Mereka berempat, tidak satu pun dari mereka adalah musuh orang-orang dewa mesin surgawi. Kekuatan orang-orang Heavenly Machine Dao terlalu menakutkan. Di luar kognisi dan imajinasi semua orang. Setelah dia melemparkan Luo Qingtian ke samping, dia meraih Yun Hao dengan satu tangan. Tapi sekarang, lapisan ruang beriak dan menyapu tubuh mesin surgawi. Tubuh dewa mesin surgawi Dao Men menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Ribuan mil jauhnya dari kucing liar. Namun, pada saat berikutnya, ruang itu terdistorsi, dan tubuh manusia Dao mesin surgawi secara paksa menyingkirkan trik kucing terpencil yang jaraknya ribuan mil. Mengaum, kucing liar, itu meraung, dan langsung membantai Taois dari mesin surgawi. Bentuk kedua hanyalah upaya delusi untuk bersaing denganku, yang terlalu merugikan diri sendiri. Taois mesin surgawi mendengus dingin, dan kemudian segel tangannya terpukul, dan dalam sekejap, lapisan kekuatan aneh benar-benar memblokir jurang ini, seolah-olah membentuk dunia yang independen. Taois mesin surgawi memblokir tempat ini dan tidak membiarkan siapapun pergi, dan kemudian dia melangkah keluar, dan tubuhnya terbang menuju kucing terpencil yang dimusnahkan, dan telapak tangan menekan kepala kucing yang sunyi itu. Ledakan,
Kucing liar merah besar, itu jatuh dari langit seperti gunung yang megah dan menabrak tanah. Taois mesin surgawi kemudian muncul di atas kepala kucing terpencil yang dihancurkan di tanah, dan langsung menginjak kepala kucing terpencil itu dengan kedua kakinya. Binatang jahat, jangan cepat menyerah. Taois mesin surgawi berteriak dengan marah, dan tangannya, segel cepat, dan tanda seni asal yang tak terhitung jumlahnya, terbang keluar dari antara telapak tangan dan jari-jarinya. Genjutsu, Yun Hao, yang mahir dalam teknik sumber, sama sekali tidak dapat memahami teknik sumber Taois mesin surgawi. Sebagai pelopor teknik sumber, pencapaian manusia mesin surgawi Dao Men dalam teknik sumber jauh lebih unggul dari Yun Hao berkali-kali. Yang kuat dari orang-orang dewa mesin surgawi dunia jurang yang diblokir ini dipenuhi dengan rasa mati lemas yang putus asa. Orang-orang Heavenly Machine Dao yang menakutkan, dari awal hingga akhir, menunjukkan angin yang ringan, dan tidak ada jejak pengerahan tenaga yang nyata, jadi mereka menekan segalanya di bagian langit dan bumi ini. Aku akan membunuhmu. Bocah Tao kecil yang baru saja bertarung dengan Luo Qingtian bergegas dengan wajah mengerikan. Dia kuat, tapi dia bukan lawan Luo Qingtian, dia ditebas oleh Luo Qingtian beberapa kali, dan dia sangat sedih. Sekarang, Luo Qingtian, Chang Yao, Di Fei, dan mereka bertiga terluka parah oleh kekuatan manusia Dao surgawi, dan bocah laki-laki Dao kecil ini tidak sabar untuk membunuh mereka, terutama Luo Qingtian, yang telah menebasnya beberapa kali. Luo Qingtian mendengus ringan, menekan lukanya, dan mengayunkan pedangnya ke Xiao Dao Tong. Dan Chang Yao dan Di Fei sama-sama terbang ke sisi Yun Hao pada saat yang sama. Di tubuh Yun Hao, cahaya Qi dan darah mengepul, dan retakan di permukaan kulit perlahan sembuh. Sembuh perlahan. Kekuatan orang-orang Dao mesin surgawi, pada dasarnya, telah menyelesaikan semacam transformasi. Dengan kekuatan kemanusiaan, Yun Hao tidak bisa menekan aura kekuatan yang ditinggalkan di tubuhnya oleh orang-orang dewa mesin surgawi. Chang Yao, situasi Di Fei, sama. Termasuk Luo Qingtian juga dalam situasi ini. Kakak, kamu bisa menemukan cara untuk mundur dulu, kamu baru saja menemukan gadis itu, kata Di Fei. Chang Yao juga berkata, Guru, Paman Di Fei dan saya akan melakukan segala kemungkinan untuk memecahkan blokade dunia jurang ini oleh orang-orang Dao mesin surgawi, Anda pergi dulu. Yun Hao melirik Chang Yao dan Di Fei. Ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan, dia juga tahu apa yang ingin dilakukan Di Fei dan Chang Yao. Dalam hal ini, di mana mereka memiliki kekuatan untuk mematahkan blokade langit dan bumi jurang ini oleh orang-orang dewa mesin surgawi. Satu-satunya pilihan, mereka adalah meledakkan diri mereka sendiri. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, masih ada kesempatan. Dia melihat kucing liar itu. Taois mesin surgawi berdiri di atas kucing yang sunyi, dan kekuatan menakutkan menekan kucing yang sunyi itu. Tapi tubuh kucing liar itu tidak sepenuhnya ditekan, tetapi berdiri sedikit demi sedikit, perlahan tapi tegas. Mengaum, kucing liar, itu meraung dengan raungan yang mengguncang langit dan bumi. Gelombang suara yang menakutkan benar-benar menyebabkan blokade orang-orang Heavenly Machine Dao terhadap langit dan bumi jurang ini bergetar. Sentuhan kehikmatan muncul di wajah Taois mesin surgawi. Ben Meo, aku sangat membencimu. Suara kucing liar bercampur dengan keinginan perdamaian Meong dan Meong pertempuran. Saat berikutnya, bulu merah di tubuh kucing telah berubah lagi. Merah berubah menjadi oranye. Nafas kucing yang sunyi juga meroket luar biasa, dan kekuatan yang sunyi bahkan lebih megah. Bentuk ketiga, Anda telah mampu meledak dari kekuatan bentuk ketiga, dan dalam bentuk ketiga, Anda dapat mempertahankan jejak ketenangan. Untuk pertama kalinya, ada makna khusyuk dalam nada Taois mesin surgawi. Mata Yun Hao berkedip. Kucing liar oranye adalah bentuk ketiga. Kucing liar merah adalah bentuk kedua. Warna putih sebelum itu jelas merupakan bentuk pertama dari kucing liar. Pada saat ini, Yun Hao tiba-tiba menemukan bahwa rahasia kucing yang sunyi itu mungkin tidak sesederhana menghancurkan dunia. Bentuk kedua dari kucing liar hampir memiliki kekuatan tak terkalahkan untuk menyapu di bawah tingkat dewa. Morfologi tersier. Ini jelas merupakan kekuatan yang dapat bersaing dengan tingkat dewa. Ini adalah kekuatan menghancurkan dunia. Tapi, bagaimana jika ada bentuk keempat, bentuk kelima? Di era terakhir peradaban kultivasi, itu dihancurkan oleh binatang buas, tetapi dalang sebenarnya di baliknya kemungkinan besar adalah Taois mesin surgawi. Dengan bantuan kekuatan binatang buas itu,
Taois mesin surgawi menyelesaikan tindakan menghancurkan dunia, dan dia menyegel kucing terpencil itu di batu sumber. Kemudian Taois mesin surgawi mengolah kaisar manusia, dan dia ingin mencuri kekuatan umat manusia untuk mengendalikan alam cakrawala. Dengan perhatian yang ditunjukkan orang-orang Dao mesin surgawi kepada kucing yang sunyi saat ini, Yun Hao memikirkan banyak hal. Orang-orang dewa mesin surgawi menyegel kucing liar di batu sumber, pasti ada rencana besar, dan itu sama sekali tidak sesederhana menghancurkan dunia, karena, jika Anda ingin menghancurkan dunia, kekuatan orang-orang mesin surgawi Dao cukup sudah. Mengapa meminjam kekuatan binatang itu lagi? Manusia Dao mesin surgawi menaruh ambisi dan harapannya pada tubuh kucing yang sunyi, jadi bagaimana dia bisa membiarkan batu sumber yang menyegel kucing terpencil itu berkeliaran di luar? Kemungkinan terbesar adalah orang-orang Tianji Dao kehilangan kucing liar itu. Kemudian, Taois mesin surgawi mengolah kaisar manusia, dan ingin menggunakan kaisar manusia sebagai boneka. Dia ingin mencuri kekuatan kemanusiaan dan menggunakan kekuatan kemanusiaan untuk menemukan kucing liar lagi di alam cakrawala. Lapisan kabut berangsur-angsur terangkat. Taois mesin surgawi menggunakan binatang buas untuk menghancurkan era peradaban kultivasi sebelumnya, dan di era ini, dia mengolah kaisar manusia untuk menggunakan kekuatan umat manusia untuk menemukan kucing terpencil yang disegel olehnya. Apa rahasia kucing liar? Bagaimana pria super menakutkan ini mengalami masalah besar? Ledakan, ledakan. Kucing sunyi, yang secara bertahap membuka bentuk ketiganya, meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan orang-orang Dao mesin surgawi telah mencoba menekan kucing yang sunyi itu. Konfrontasi antara kedua kekuatan dan gelombang Qi yang dipicu dipenuhi dengan aura kehancuran yang mendominasi. Yun Hao, Di Fei, Chang Yao, dan bahkan Xiao Dao Tong dan Luo Qingtian yang bertarung di sebelah mereka semua berhenti, dan mereka semua harus melindungi diri mereka sendiri dengan seluruh kekuatan mereka untuk menahan dampak nafas itu. Itu hanya akibat yang disebabkan oleh manusia Dao mesin surgawi dan kucing terpencil yang secara bertahap membuka bentuk ketiga, dan kekuatan keduanya saling melawan. Bisa dibayangkan bahwa apakah itu Taois mesin surgawi atau kucing liar, jika dia menyerang siapapun yang hadir dengan pukulan acak saat ini, sama sekali tidak ada yang bisa menahannya. Lagi pula, aku masih sedikit belum dewasa, dan selain itu, ini belum waktunya bagimu untuk dipromosikan ke bentuk ketiga. Taois mesin surgawi berbicara, menekan tangannya, dan sidik jari dengan makna misterius jatuh di kepala kucing liar itu. Ledakan, tubuh besar kucing itu, yang hampir berdiri, jatuh dengan keras. Segera setelah itu, rambut kucing yang berangsur-angsur berubah menjadi oranye, berubah kembali menjadi merah, dan merah masih memudar dengan cepat, tampaknya akhirnya berubah menjadi bentuk putih pertama. Sesaat kemudian, benar saja, kucing liar itu berubah kembali menjadi putih. Tubuh besar, itu juga menyusut dengan cepat. Akhirnya, itu berubah kembali ke penampilan berdaging aslinya. Taois mesin surgawi meraihnya dengan telapak tangannya. Masa kekuatan langsung memenjarakan kucing liar dan memperbaiki kucing liar di udara. Kemudian, Tianji Dao menghadapi Yun Hao, Luo Qingtian, Di Fei, dan Chang Yao. Kekuatanku, kamu telah melihatnya. Kalian berempat, sebenarnya, cukup bagus, memenuhi syarat untuk menjadi pion saya. Sekarang, adalah kesempatan terakhirmu, ikuti aku, pencapaianmu di masa depan akan berada di luar imajinasimu. Jika kamu tidak menyerah, berikan mereka kepadaku untuk dibunuh, bunuh mereka semua. Xiao Dao Tong berteriak dengan penuh semangat. Di tubuh Yun Hao, cahaya keemasan umat manusia melonjak lagi. Dan kekuatan manusiawi yang dia kumpulkan hampir habis, tetapi dia tidak akan pernah menyerah. Luo Qingtian, Di Fei, Chang Yao, dan hal yang sama berlaku untuk ketiganya. Aku lebih baik mati dalam pertempuran daripada menyerah. Sekarang, ruang di dalam monumen. Putri Takdir, berdiri di kabut berkabut. Dengan Yun Nian, dia terus masuk jauh ke dalam ruang dalam para dewa. Tapi di sini, dia tidak bisa masuk. Yun Nian masuk seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Putri Takdir sedikit khawatir. Meskipun, kemampuan yang ditunjukkan Yun Nian sangat istimewa, dan tampaknya memiliki hubungan yang luar biasa dengan rahasia di ruang monumen ilahi ini. Tapi, bagaimanapun, Yun Nian hanyalah seorang gadis kecil dan tidak mengerti apa-apa. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Yun Nian di dalam? Ini adalah putri yang baru saja ditemukan Yun Hao. Saat itulah itu terjadi. Saudari Takdir, suara Yun Nian terdengar,
dan dia berlari keluar dengan gembira. Putri Takdir menghela nafas lega. Apakah kamu menemukan sesuatu di sana? Mata Yun Nian berkedip, dan dia menggelengkan kepalanya, tidak. Mengatakan, pada titik ini, Yun Nian tiba-tiba merasakan sesuatu, dan ekspresi yang sangat gugup tiba-tiba muncul di wajahnya yang bulat. Sister Destiny, ayahku dalam bahaya. Aku ingin keluar dan membantu ayahku melawan orang jahat. Yun Hao dan beberapa orang memperjelas posisi mereka dengan tindakan mereka. Pemimpin Dao Peluang Surgawi, kalau begitu aku akan membunuh mereka. Xiao Daotong berkata sambil menyeringai, wajahnya penuh antisipasi ingin merasakan pembunuhan. Yun Hao tinggal untuk saat ini, latihan yang dia kembangkan sangat istimewa. Kamu bisa mempelajarinya, sedangkan untuk yang lain, bunuh mereka. Taois Tianji berkata dengan ringan, dan kemudian segumpal napas jatuh di tubuh Xiao Daotong. Aura bocah Tao kecil itu tiba-tiba meroket. Hahaha, aku akan membunuhmu. Dia meraung dengan penuh semangat dan bergegas keluar. Luo Qingtian, Di Fei, dan Chang Yao menembak pada saat yang sama untuk menghadapi bocah Tao kecil ini. Yun Hao awalnya ingin mengeluarkan pedangnya, tapi dia tidak bisa membuat pedang. Dalam kegelapan, kekuatan milik Dewa Mesin Surgawi Dao Men menimpanya dan memenjarakannya. Pada saat ini, kekuatan manusiawi yang dikumpulkan oleh Yun Hao telah habis. Tentu saja, bahkan jika tidak ada konsumsi, dengan kekuatan manusiawi saat ini saja, itu masih tidak dapat bersaing dengan orang-orang Dao Mesin Surgawi. Ledakan, ledakan. Xiao Daotong diberkati oleh gumpalan nafas orang-orang Dao Mesin Surgawi, dan kekuatan tempurnya melonjak. Ditambah Luo Qingtian, Di Fei, dan Chang Yao, yang semuanya terluka parah. Dalam sekejap mata, mereka bertiga dalam bahaya. Taois Mesin Surgawi melangkah keluar dalam satu langkah, dan sosoknya terbang di depan Yun Hao. Metode menjadi dewa dalam daging, bahkan di era terakhir peradaban kultivasi, tidak pernah muncul, bahkan di alam atas, metode menjadi dewa dalam daging sangat langka. Mungkin, ada rahasia yang berhubungan dengan alam atas yang tersembunyi di tubuhmu. Kata Taois Tianji, nadanya tidak terburu-buru atau lambat. Hati, Yun Hao sekali lagi memicu gelombang badai. Kamu tahu alam atas dengan sangat baik, kata Yun Hao. Taois Mesin Surgawi tidak berbicara, dan dua rongga mata kosong tanpa bola mata terus menatap Yun Hao, seolah-olah mereka ingin mengetahui bahwa Yun Hao memiliki rahasia tentang alam atas. Kekuatanmu lebih kuat dari dewa-dewa alien di Istana Surgawi, dan aku menemukan bahwa kamu telah menekan kekuatanmu, ditambah kamu jelas sangat sadar akan urusan alam atas. Taois Tianji, kamu sama sekali bukan milik dunia ini, kamu adalah orang dari alam atas. Yun Hao minum. Kepala Taois Mesin Surgawi terangkat sedikit, dan cahaya yang dalam muncul di rongga mata yang kosong. Kamu bisa menebaknya, lalu apa? Yun Hao melirik kucing terpencil yang dipenjara di udara oleh kekuatan orang-orang Dao Mesin Surgawi, dan berkata, oleh karena itu, sumber binatang buas juga terkait dengan alam atas. Taois Mesin Surgawi tidak menanggapi lagi, tetapi berkata, metode menjadi dewa dalam tubuh fisik Anda berasal dari alam atas. Tetapi Anda tidak memiliki aura apapun yang berhubungan dengan alam atas, dan hanya ada dua kemungkinan untuk ini terjadi. 1. Anda hanya memperoleh teknik pencapaian ilahi daging alam atas yang murni. 2. Latihan Anda berasal dari tablet batu, dan hanya tablet batu yang dapat membuka jalan abadi yang dapat melindungi persepsi saya. Tentu saja, tidak peduli situasi seperti apa itu, apakah Anda mengakuinya atau menyangkalnya. Karena Anda sudah menjadi semut di telapak tangan saya, semua yang Anda miliki hanya bisa saya miliki. Saya ingin mencari tahu rahasia di tubuh Anda, itu sangat sederhana. Melalui kata-kata ini, Yun Hao dapat lebih lanjut menentukan bahwa orang Dao Mesin Surgawi ini tidak hanya dari alam atas, tetapi juga keberadaan dengan status transenden di alam atas. Karena, orang-orang Tianji Dao tahu monumen ilahi. Putri Takdir pernah memberitahu Yun Hao bahwa rahasia monumen ilahi jarang diketahui di alam atas, dan hanya bos teratas di alam atas yang memenuhi syarat untuk menghubunginya. Di rongga mata berongga Taois Mesin Surgawi, cahaya hantu meledak. Cahaya itu akan menembus tubuh Yun Hao dalam sekejap. Yun Hao meraung, dan kekuatan agung Qi dan darah meledak, menahan mata yang mengintip dari Mesin Surgawi. Masih ingin melawan? Taois Mesin Surgawi mendengus dingin. Dan saat berikutnya, kekuatan yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya dan menghancurkan tubuh Yun Hao. Tubuh
Yun Hao, di bawah tekanan kekuatan ini, tiba-tiba terdistorsi dan berubah bentuk. Klik, klik, klik. Suara patah tulang terus berdering. Raw seperti ini, Yun Hao masih meledak dengan ki dan kekuatan darah yang kuat untuk menghentikan mata yang mengintip Taois mesin surgawi, tatapannya setajam pedang. Kegigihan. Kalau begitu aku akan meruntuhkan tubuhmu dulu. Taois mesin surgawi berteriak lagi, dan kekuatan yang diberikan pada tubuh Yun Hao semakin ditingkatkan. Saat itulah itu terjadi. Suara seorang gadis muda terdengar. Jangan menggertak ayahku. Saat berikutnya, dua pita bergegas keluar dari tubuh Yun Hao. Ledakan, kekuatan dari orang-orang Dao mesin surgawi langsung hanyut. Ayah, wajah bulat. Yun Nian gugup, dan dia menarik tangan Yun Hao dalam kesusahan, dan matanya memerah dalam sekejap. Dan sosok Putri Takdir menghadap mesin surgawi. Lapisan cahaya kabur memancar dari Putri Takdir, menyelimuti dia dan mesin surgawi. Tianji Daeren, saya tidak menyangka bahwa Anda masih hidup. Saya pikir Yun Hao lah yang membimbing kekuatan umat manusia secara tidak sengaja, sepertinya Anda membantunya. Putri Takdir, melonjak dengan niat membunuh yang dingin, kamu belum mati, bagaimana aku bisa mati? Tianji Daeren, jadi, kamu ingin membunuhku dan membantu saudaramu membalaskan dendam? Putri Takdir, aku pasti akan membalas dendam. Tianji Daeren, saat itu, jika bukan karena aku, kamu dan saudaramu akan mati dalam kelaparan. Jika bukan karena aku, bagaimana saudaramu bisa menjadi kaisar manusia? Dalam analisis terakhir, saudaramu yang mengecewakanku, dan dia tidak hanya tidak berterima kasih kepada Dade untuk guruku, tetapi juga berpikir untuk membunuh gurunya. Itu omong kosong, kamu tidak membalikkan benar dan salah di sini. Kakakku menghormatimu dalam segala hal, tetapi kamu mengingini kekuatan kemanusiaan. Putri Takdir berteriak dengan marah. Tianji Daeren, saya hanya ingin menggunakan kekuatan kemanusiaan untuk mencari masa depan yang baik bagi umat manusia, tetapi saudara laki-laki Anda rakus akan kekuatan kemanusiaan dan berpikir bahwa saya akan mengambil posisinya sebagai kaisar rakyat. Putri Takdir, tidak peduli berapa banyak kebohongan yang Anda miliki, saya tidak akan mempercayai sepatah kata pun yang Anda ucapkan. Saya tidak tahu mengapa saudara laki-laki saya begitu bertekad untuk menarik Anda sampai akhir sebelumnya, tetapi sekarang, saya tahu. Saudaraku pasti telah menemukan rahasiamu, kamu Taois Tianji, dari era terakhir peradaban kultivasi, kamulah yang merusak era terakhir peradaban kultivasi, saudaraku akan sangat tegas untuk memulai perang denganmu untuk mencegah hal semacam ini terjadi di era saat ini. Tianji Daeren menggelengkan kepalanya, aku sebenarnya sangat menyukaimu. Aku memperlakukanmu sebagai anak perempuan, itu sebabnya aku akan menjelaskan banyak hal kepadamu. Tetapi sekarang sepertinya kamu telah salah paham denganku terlalu dalam. Putri Takdir, ini bukan kesalahpahaman, ini adalah kebenaran dari masalah ini. Mesin surgawi, singkirkan topeng munafikmu, aku telah melihat warna aslimu. Taois mesin surgawi menghela nafas, dan saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan meraihnya. Masa kekuatan langsung memenjarakan Putri Takdir. Aku benar-benar memperlakukanmu sebagai anak perempuan, jadi, aku tidak akan membunuhmu. Di dunia ini, tidak ada yang akan tega melakukannya pada anak-anak mereka sendiri. Kamu hanya bingung untuk sementara waktu, yang aku miliki adalah kesabaran bagimu untuk menerimaku lagi. Taois mesin surgawi berkata perlahan, seolah-olah dia benar-benar ayah yang penuh kasih dengan kesabaran yang tak terbatas untuk anak-anak yang membuat kesalahan. Luar. Yun Hao menyeka air mata yang ditumpahkan Yun Nian karena dia mengkhawatirkannya. Gadis, ayah akan menyuruhmu keluar dari sini. Kamu bisa pergi sejauh yang kamu mau, dan ayah akan datang kepadamu lagi ketika saatnya tiba, oke? Kata Yun Hao. Pada saat ini, dia hanya berpikir untuk mengirim Yun Nian pergi. Sama seperti barusan, Di Fei dan Chang Yao ingin dia pergi lebih dulu. Hanya dengan menggunakan ledakan diri dia dapat mematahkan blokade dunia jurang ini oleh orang-orang Heavenly Machine Dao. Agar Yun Nian hidup. Kematian, baginya, bukanlah apa-apa. Dia berutang banyak kepada putrinya. Sekarang, dia hanya ingin menebusnya dengan semua yang dia bisa. Yun Nian menggelengkan kepalanya dengan keras kepala, gadis itu tidak pergi. Gadis itu ingin membantu ayahnya mengalahkan orang jahat. Berdengung. Kemudian, itu menyelimuti mesin surgawi kekuatan kabur manusia dan Putri Takdir menghilang. Yun Hao dan Yun Nian melihat Putri Takdir di penjara di udara. Wajah bulat kecil.
Yun Nian menunjukkan ekspresi marah, dia mengepalkan tangan kecilnya, dan berkata dengan serius, kamu menggertak ayahku, dan kamu juga menggertak Sister Destiny. Gadis, aku sangat marah. Gadis, aku ingin mengalahkanmu. Yun Nian sangat marah, pipinya yang bulat mengerucut, dan saat berikutnya, dia melambaikan tinju kecilnya dan bergegas menuju Taois mesin surgawi. Kembali, Yun Hao berteriak dengan gugup, dan segera mengulurkan tangan dengan satu tangan, ingin memegang Yun Nian. Namun, tangannya hendak mendarat di bahu Yun Nian. Kekuatan misterius di tubuh Yun Nian mengguncang tangan Yun Hao dengan sedikit ayunan. Taois mesin surgawi mendengus dingin, dan aura menakutkan meletus dari tubuhnya. Namun, tinju kecil Yun Hao langsung menembus aura ledakan Dao Men mesin surgawi. Ekspresi terkejut yang tebal tiba-tiba muncul di wajah Taois mesin surgawi. Ledakan, Yun Nian meninju paha Taois mesin surgawi. Klik, suara tulang pecah terdengar. Dengan satu pukulan, dia mematahkan salah satu kaki Taois mesin surgawi. Segera setelah itu, pukulan lain dipukul. Klik, tulang paha lainnya dari Taois mesin surgawi juga patah. Orang-orang Tianji Dao tercengang. Ledakan, Yun Nian melompat dan menendang Taois mesin surgawi di dada. Suara renyah patah tulang terdengar lagi. Saya tidak tahu berapa banyak tulang rusuk orang dewa mesin surgawi yang patah, dadanya cekung, dan tubuhnya ditekuk seperti busur besar dan menembak ke belakang. Sister Destiny, jangan takut, gadis itu akan melindungimu. Yun Nian bergegas ke sisi Putri Takdir yang dipenjara, dan memegang tangan Putri Takdir dengan tangan kecilnya. Adegan aneh muncul, memenjarakan kekuatan Putri Takdir, diam-diam memusnahkan. Putri Takdir telah mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi ada gelombang yang bergejolak di hatinya. Yun Hao, serta Di Fei di samping, juga terkejut. Kekuatan orang-orang Heavenly Machine Dao sudah menakutkan. Ini adalah eksistensi super yang dapat menyapu mereka tanpa habis-habisan, dan dapat menekan bentuk ketiga kucing liar yang dibuka terlebih dahulu. Yun Hao 100% yakin bahwa Taois mesin surgawi adalah orang top dari alam atas. Namun, itu adalah pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan yang dapat dengan mudah menghancurkan harapan semua orang, tetapi sekarang, dia dipatahkan oleh dua pukulan Yun Nian, dan dia ditendang oleh Yun Nian dan mematahkan tulang rusuknya dan terbang keluar. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini kekuatan yang ingin disempurnakan oleh Dewa Ras Alien Istana Surgawi dan klan Iblis Abis dari Yun Nian? Kekuatan, seperti itu sungguh luar biasa. Ayah, apa benda gemuk putih itu? Yun Nian menggunakan jari-jarinya yang berdaging untuk menunjuk kucing terpencil yang dipenjara di kejauhan. Yun Hao, kamu menyebutnya Paman Meo, itu pasanganku. Yun Nian mengangguk berat, lalu bergegas, langsung meraih ekor kucing liar itu, membantu kucing liar itu mematahkan penindasan dan pemenjaraan, dan kemudian menyeret kucing liar itu kembali ke sisi Yun Hao. Meong, kucing liar itu berputar-putar. Yun Nian, ayah, siapa orang jahat dari keduanya? Dia menunjuk ke Luo Qingtian dan Xiao Dao Tong, yang masih bertarung. Yun Hao, orang yang memegang pedang adalah orang baik. Yun Nian, gadis itu mengerti. Segera, setelah itu, Yun Nian bergegas lagi. HMPH, orang jahat, gadis memukulimu, memukul. Dua tinju kecil terus menghantam, dan bocah Tao kecil itu terbang di udara seperti karung pasir. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah kekuatan jatuh di tubuh Xiao Daotong dan membawa Xiao Daotong pergi. Itu adalah Taois mesin surgawi yang baru saja terlempar dan menyelamatkan Daotong kecil itu. Seluruh tubuh Xiao Daotong berlumuran darah, dan tidak ada lagi kegembiraan dan keinginan untuk membunuh di wajahnya, dan yang tersisa hanyalah kepanikan. Saya takut, dia bersembunyi di balik Taois mesin surgawi, gemetar, dan bahkan tidak berani menunjukkan kepalanya. Dalam waktu singkat barusan, bocah Tao kecil yang membunuh itu telah dipukuli keluar dari bayang-bayang psikologis oleh Yun Nian. Kaki mesin surgawi, serta dada, dan tulang yang patah semuanya telah dihubungkan kembali. Ekspresi wajahnya tidak pasti. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi khusus seperti itu, dan dia tidak bisa melihatnya atau memahaminya. Ini adalah kekuatan yang misterius, dan gadis kecilmu juga sangat berharga. Tapi apakah menurutmu kamu bisa mengalahkanku dengan cara ini? Kalian naif. Suara itu jatuh. Salah satu lengan Taois mesin surgawi perlahan terentang. Telapak tangan ke atas. Ledakan. Tiba-tiba, di telapak tangannya,
seolah-olah dunia telah berevolusi, runtuh, dan mengembun. Jika langit dan bumi bereinkarnasi, aura orang-orang Heavenly Machine Dao benar-benar meroket lagi. Neraka. Taois mesin surgawi mendengus pelan, dan dunia yang berevolusi di tangannya mengembang, menyelimuti Yun Hao dan mereka dalam sekejap. Ledakan. Yun Nian meninju. Dunia bergetar hebat. Ledakan. Pukulan lain dijatuhkan, langsung menghancurkan dunia dari lubang besar. Wajah Tianji Daeren jelek, dan dia melangkah keluar selangkah, menamparkan Siang Yun Nian dengan satu telapak tangan. Yun Nian meninju telapak tangan Taois mesin surgawi. Ledakan. Lengan Taois mesin surgawi dipelintir seperti bunga bengkok, dan potongan-potongan tulang yang patah menembus daging dan keluar. Dia sekali lagi terlempar oleh pukulan Yun Nian. Dan tubuh Yun Nian, kali ini, juga terbang mundur untuk kejauhan. Gadis. Yun Hao berteleportasi dan muncul di sebelah Yun Nian, mendukung Yun Nian, sangat khawatir. Ayah, aku baik-baik saja. Yun Nian mengguncang tinjunya yang agak merah. Masih menyakitkan untuk terus menghancurkan tinjumu. Lengan Taois mesin surgawi yang bengkok, menggeliat seperti ular, dengan cepat kembali normal. Gadis kecil, kekuatanmu telah melemah. Mari kita bicarakan. Taois mesin surgawi sekali lagi bergegas menuju Yun Nian. Ayah, jangan khawatir, gadis itu memukulnya. Kekuatan misterius di tubuh Yun Nian meledak lagi, melepaskan diri dari tangan Yun Hao, dan mengenai Taois mesin surgawi. Meskipun orang-orang Tianji Dao dipukuli lagi dan lagi, tulang dan tendon mereka patah, tetapi dia bisa segera pulih, dan kekuatan misterius di tubuh Yun Nian memang melemah. Secara bertahap, Yun Nian hanya bisa memblokir serangan Taois mesin surgawi, dan dia tidak bisa lagi menyebabkan kerusakan pada Taois mesin surgawi. Yun Hao, Luo Qingtian, Di Fei, Chang Yao, Putri Takdir, mereka berlima tidak ada hubungannya. Terlalu pasif. Selain Yun Nian, mereka berlima, bersama-sama, tidak bisa menghentikan gerakan dari Taois mesin surgawi. Meong. Ben Meo ingat, kucing yang sunyi, itu tiba-tiba berkata, orang tua ini ada di alam cakrawala, dia tidak dapat melepaskan kekuatan yang terlalu kuat, jika tidak, dia akan dikunci oleh nafas alam atas, dan kemudian avatarnya ini akan dibawa kembali secara paksa ke alam atas. Inkarnasi. Semua orang terkejut, mesin surgawi, yang begitu kuat, tetapi ternyata itu hanya inkarnasi. Tapi Yun Hao tidak terkejut sama sekali. Orang-orang Heavenly Machine Dao bahkan tahu sesuatu tentang monumen ilahi, dan mereka pasti orang-orang besar di alam atas. Meskipun kekuatan orang-orang Heavenly Machine Dao sudah tak terkalahkan, tetapi orang-orang besar di alam atas, bagaimana mereka hanya memiliki sedikit kekuatan ini? Ini adalah inkarnasi, yang setara dengan doppelganger, jadi semua ini masuk akal. Meong, kucing liar, itu tidak berdiskusi dengan Yun Hao, dan terbang langsung ke Taois mesin surgawi. Ledakan. Tiba-tiba, bentuk ketiga langsung dihidupkan, dan berubah menjadi kucing pertempuran raksasa oranye lagi. Tamparan cakar kucing. Ledakan. Tubuh mesin surgawi Dao dipukuli dan kehilangan keseimbangan. Yun Nian juga mengikuti dengan pukulan, dan tinjunya menabrak wajah Taois mesin surgawi. Kucing liar dan Yun Nian melihat bahwa mereka akan menyerang dan membunuh lagi. Taois mesin surgawi kemudian mendengus dingin, dan kekuatannya ini meroket lagi. Kucing liar dan Yun Nian tersapu oleh kekuatan orang-orang Dao surgawi pada saat yang sama. Tapi saat ini, aturan langit dan bumi yang tak tertandingi telah turun. Ini adalah aturan yang tidak pernah dirasakan Yun Hao. Dibandingkan dengan aturan surga, kekuatan aturan yang datang saat ini memiliki kendala yang tak terhitung jumlahnya lebih menakutkan. Kekuatan aturan ini jatuh pada tubuh mesin surgawi. Tubuh mesin surgawi Dao dipelintir dengan keras, seolah-olah akan diambil oleh kekuatan aturan. Taois mesin surgawi mengangkat tangannya dan meraihnya, dan bocah laki-laki Dao kecil itu langsung tersedot ke telapak tangannya oleh kekuatannya, dan kemudian meledak menjadi kabut darah. Kabut darah yang diubah Xiao Dao Tong menjadi kental bersama dengan segel tangan Dao Men mesin surgawi, dia sepertinya melakukan semacam teknik pengorbanan, dan setelah beberapa saat, semua jejak Xiao Dao Tong menghilang dalam kekuatan aturan alam atas ini. Kekuatan aturan alam atas telah banyak dilemahkan. Taois Tianji menatap Yun Hao dan rombongannya, ini baru permulaan, pertunjukan bagus masih akan datang, di dunia ini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Ketika aku muncul lagi, kamu tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu lagi.
Setelah mengatakan itu, tubuh Taois mesin surgawi menghilang. Kekuatan aturan dari alam atas, kehilangan tujuannya, dan dengan itu, mengaum, krisis teratasi. Tapi kucing liar, yang awalnya membuka bentuk ketiga, tidak bisa berubah kembali, dan menamparkan cakar kucing itu dengan cemas. Sepertinya akan lepas kendali lagi. Masalah kucing liar juga sangat serius. Ayah, ada apa dengan Paman Meo? Yun Nian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kucing liar, Paman Meong baik-baik saja. Gadis kecil jangan khawatir, Paman Meo dan kekuatanku menyeluruh, maha kuasa. Orang ini telah mencapai titik ini, dan dia masih membual di depan Yun Nian. Yun Nian, Paman Meo, gadis itu akan membantumu. Saat dia berbicara, telapak tangan Yun Nian menekan tubuh kucing liar itu. Kekuatan misterius melonjak, dan kekerasan yang dimiliki oleh kekuatan hutan belantara di tubuh kucing liar itu sebenarnya membusuk dengan kecepatan yang jelas. Bisa sesaat kemudian, wajah Yun Nian tiba-tiba menjadi pucat, dan dia hampir jatuh ke tanah. Mata Yun Hao cepat, dan dia buru-buru memeluk Yun Nian. Ayah, gadis itu sangat lelah. Yun Nian langsung koma. Gadis. Yun Hao ketakutan, hatinya bingung, dan emosi menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah datang ke hatinya lagi. Setelah dia menemukan putrinya, dia bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan melindunginya. Hasil, tapi dia menjadi putrinya untuk melindunginya. Yun Hao terus-menerus menyuntikkan ki asal hidupnya ke Yun Nian. Tetapi Yun Nian tidak menunjukkan tanda-tanda bangun sama sekali. Aku akan membawa putrimu ke ruang monumen ilahi untuk beristirahat dulu. Putrimu mungkin memiliki hubungan yang tidak biasa dengan ruang monumen ilahi, dan lingkungan di dalamnya akan membantunya pulih. Putri Takdir mengirimkan pesan itu ke Yun Hao. Meskipun semua orang di sekitarnya bisa dipercaya, Putri Takdir tetap memilih Transzone. Monumen ilahi adalah hal penting yang melibatkan jalan abadi alam atas, dan semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Yun Hao memandang Putri Takdir, dan saat ini, dia tidak punya cara yang lebih baik selain mengangguk. Kalau begitu tolong. Saat berikutnya, Putri Takdir dan Yun Nian menghilang begitu saja. Klon mental. Yun Hao mengikutinya ke ruang monumen ilahi. Baru saja masuk ke sini. Tubuh Yun Nian terbang menuju kabut berkabut di kedalaman ruang monumen ilahi. Klon pikiran. Yun Hao ingin mengikutinya. Tetapi setelah beberapa saat, itu terhalang oleh kabut abu-abu, dan dia tidak bisa lagi masuk. Apa yang terjadi? Yun Hao buru-buru bertanya. Putri Takdir, pertama kali putrimu memasuki ruang monumen ilahi. Dia akan dapat memasuki area di mana bahkan aku tidak bisa masuk. Ini harus terkait dengan kekuatan misterius di tubuhnya. Ini bukan hal yang buruk. Jangan khawatir. Luar, kucing yang sunyi, mendapat sedikit bantuan dari Yun Nian, dan gumpalan kesadaran yang jelas nyaris tidak menekan kekerasan kekuatan yang sunyi. Namun, kucing liar itu tidak pernah bisa mengakhiri bentuk ketiga yang awalnya dibuka. Setelah beberapa saat, Arakuko membuat keputusan. Jangan khawatir tentang Ben Meo Maha Kuasa. Ben Meo telah menyelesaikan masalah di tubuhnya, dan aku akan datang kepadamu lagi. Yun Hao, oke, aku akan menunggumu kembali. Kucing liar, ingat, siapkan sedikit lagi ikan kering, dan pada hari kembalinya Ben Meo, kamu harus makan sepuasnya. Ini kesepakatan, Yun Hao menjawab. Setelah berbicara, kucing liar itu langsung bergegas ke kejauhan, dan tubuh orangnya yang besar dengan cepat menghilang tanpa jejak. Binatang ini, bisakah kekuatan itu benar-benar ditekan? Wajah Luo Qingtian penuh dengan kekhawatiran. Binatang buas itu menghancurkan dunia, dan sekarang tampaknya ada alasan untuk mesin surgawi. Tetapi binatang buas itu memang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kucing liar yang awalnya membuka bentuk ketiga telah mencapai tingkat dewa dekat. Yun Hao, kucing yang sunyi bisa. Kucing yang sunyi telah bekerja sangat keras untuk menekan kekerasan dalam garis keturunan, dan kucing yang sunyi itu pergi sekarang, yang membuktikan bahwa ia tidak mau menyakiti alam surgawi, tidak mau menyakiti umat manusia yang tidak bersalah dan makhluk lain. Saya percaya padanya. Kakak, apa yang terjadi dengan gadis itu? Di Fei lebih peduli dengan urusan Yun Nian. Chang Yao juga menatap Yun Hao dengan gugup, sangat mengkhawatirkan Yun Nian. Yun Hao, seharusnya terlalu banyak kekuatan, mari kita pulih perlahan. Sebutkan, kata kekuatan. Dalam pikiran mereka tidak bisa tidak memikirkan adegan yang baru saja mereka alami,
dan ekspresi mereka menjadi sangat rumit. Awalnya, saya berpikir bahwa di alam cakrawala, level Kaisar Agung sudah menjadi puncak dan ekstrim. Hanya dewa-dewa alien di Istana Surgawi yang dapat memiliki kekuatan tempur untuk menekan Kaisar Agung. Tapi apa yang terjadi kali ini menumbangkan persepsi ini. Yang pertama adalah kucing yang sunyi. Setelah membuka bentuk kedua, Anda dapat menyapu Kaisar. Setelah pembukaan awal bentuk ketiga, kucing yang sunyi akan memiliki kekuatan para dewa. Jika bentuk ketiga diperdalam, itu pasti kekuatan penghancur dunia dari tukang jagal dewa. Kemudian, itu adalah manusia Dao mesin surgawi, inkarnasi dari pria super kuat dari alam atas, yang memiliki kekuatan tak terkalahkan di atas para dewa. Tetapi untungnya, orang ini dibatasi oleh aturan alam atas, dan begitu dia pecah terlalu kuat, dia akan ditemukan oleh aturan alam atas dan dibawa pergi. Akhirnya, itu Putri Yunhao, Yunnian. Di tubuh Yunnian, tidak ada jejak latihan apapun. Dia dilahirkan dengan kekuatan mistis. Kekuatan misterius, ini membuat para dewa alien dari Istana Surgawi, serta iblis jurang, menginginkannya tak tertandingi. Dan kekuatan ini bahkan lebih mampu mengalahkan mesin surgawi. Tulang-tulang orang-orang Dao mesin surgawi tidak tahu berapa kali mereka telah dipatahkan oleh Yunnian. Ketika saya memikirkannya, rasanya sangat tidak nyata. Setelah beberapa saat, Chang Yao bertanya, "Guru, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Mereka masih di jurang. Kembali ke jalan yang Anda datangi, itu tidak akan berhasil. Celah jurang itu telah ditutup. Jurang mengarah ke langit di atas tanah, pasti ada retakan lain, dan jika Anda ingin meninggalkan jurang, Anda hanya dapat menemukan celah jurang dan membunuhnya. Tapi Yunhao tidak berpikir untuk melakukan ini, matanya berkedip, dan dia berkata, "Klan iblis di jurang juga menderita kerugian besar kali ini. Hanya menyisakan satu Raja Iblis dan 3 Kaisar Iblis bergelar. Dengan kekuatan kita dapat sepenuhnya memusnahkan mereka, mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan ancaman ras iblis ke Cakrawala terlebih dahulu, dan kemudian kita dapat memusatkan semua energi kita untuk berurusan dengan Yang Tianhua dan Istana Surgawi di belakang Yang Tianhua." Luo Qingtian mengangguk, "Saya setuju." Chang Yao dan Di Fei secara alami tidak akan memiliki pendapat. "Yunhao, ayo cari celah antara jurang dan Zhongzhou dulu, mungkin akan ada kejutan yang tidak terduga." Terakhir kali, Jiang Chen menyampaikan pesan penting kepada Yunhao. Jurang dan Istana Kekaisaran Zhongzhou dapat membangun koneksi langsung. Dengan situasi saat ini di jurang, klan iblis pasti akan menemukan cara untuk menghubungi pihak Yang Tianhua dan meminta bantuan. Mereka biasa menunggu kelinci. Mungkin itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ada manfaat lain dari ini, yaitu mengulur sedikit waktu untuk memulihkan diri Luo Qingtian, Di Fei, dan Chang Yao. Termasuk Yunhao sendiri. Mereka semua terluka di tubuh mereka, dan ada sisa-sisa kekuatan orang-orang Dao mesin surgawi di tubuh mereka, dan kekuatan itu sangat mendominasi, dan akan memakan waktu untuk membersihkannya. Butuh beberapa hari. Yunhao dan yang lainnya akhirnya menemukan sekitar celah yang mengarah dari jurang ke Zhongzhou. Mereka berempat menyembunyikan tubuh mereka dan berjaga di sini. Chang Yao dan Di Fei bermeditasi dan dikondisikan dengan sekuat tenaga. Dalam beberapa hari terakhir, Luo Qingtian, yang telah banyak pulih, tidak pergi ke pranayama untuk pertama kalinya. Dia berdiri di depan Yunhao, ekspresinya serius, dan berkata, "Taois mesin surgawi harus tetap tinggal di alam surgawi. Dia tidak dibawa pergi oleh aturan alam atas. Ini adalah masalah besar yang bahkan lebih rumit daripada dewa alien dari Istana Surgawi. Dia menderita kerugian kali ini. Ketika dia muncul lain kali, persiapannya pasti akan jauh lebih memadai. Apakah Anda punya cara untuk menghadapinya?" Yunhao melirik Luo Qingtian dan berkata, "Menjadi dewa." Begitu kata-kata ini keluar, wajah Luo Qingtian penuh keterkejutan. Menjadi dewa sangat jauh bagi umat manusia di alam surgawi. Karena, alam cakrawala diatur oleh dewa alien dari Istana Surgawi, dan susunan super besar, formasi itu, disebut tahanan surgawi. Arai besar tahanan surgawi adalah susunan ilahi, dan itu telah memaksakan belenggu yang tak terhitung jumlahnya pada vitalitas seluruh alam surgawi. Biksu, Teran, menyerap vitalitas langit dan bumi, secara alami akan dibelenggu. Yunhao di kehidupan sebelumnya, dan Luo Qingtian sekarang, mereka semua telah mencapai tepi menjadi dewa, mereka berdiri di depan ambang menjadi dewa.
dan mereka hanya selangkah lagi untuk menyelesaikan sublimasi ekstrim dari kultivasi mereka dan memasuki dunia baru itu. Tetapi belenggu runik telah membuat langkah mereka miliaran berat, dan langkah terakhir ini, apapun yang terjadi, tidak dapat diangkat, apalagi dilepas. Oleh karena itu, Luo Qingtian terkejut ketika dia mendengar Yun Hao mengucapkan kata, menjadi dewa. Menurutnya, istana surgawi belum rusak, dewa alien belum punah, dan umat manusia di alam cakrawala tidak bisa menjadi dewa. Bagaimana cara menjadi dewa? Luo Qingtian bertanya. Tatapannya menjadi serius, nadanya mendesak, dan ekspresinya penuh antisipasi. Setiap biksu dari umat manusia berfantasi tentang menjadi dewa, terutama kaisar super seperti dia, yang sudah berdiri di depan ambang menjadi dewa. Yun Hao, aku akan membantumu menjadi dewa. Mata Luo Qingtian membelalak. Yun Hao, coba sekarang. Bagaimana Anda mencoba? Keadaan pikiran Luo Qingtian seperti mengantarkan lautan badai, memicu gelombang mengerikan. Tangan Yun Hao disegel, kekuatannya terkondensasi, dan satu persatu jejak milik resep penciptaan primordial berevolusi dan melayang ke arah Luo Qingtian. Luo Qingtian tidak melawan dan membiarkan jejak ini menimpanya. Dalam sekejap, tubuh Luo Qingtian bergetar hebat. Nyeri, rasa sakit yang menakutkan menyapu seluruh tubuhnya dalam sekejap. Luo Qingtian masih tidak menahan rasa sakit ini. Karena dia merasakannya dengan sangat jelas, jejak kekuatan Yun Hao tidak menyakitinya, tetapi membantunya melepas belenggu runik di tubuhnya. Belenggu runik ini menghalangi jalannya untuk menjadi dewa. Lepaskan belenggu runik ini, dan dia akan memiliki kepercayaan diri untuk menjadi dewa dalam waktu singkat. Sebelum ini, dengan kekuatan Luo Qingtian, dia dapat menemukan belenggu rune ini di tubuhnya. Dia secara alami tidak mau, dan melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk menghilangkan belenggu rune ini. Tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, hasilnya sama dengan Yun Hao di kehidupan sebelumnya, dan dia tidak bisa melihat harapan sama sekali. Bisa. Sekarang, kekuatan Yun Hao dapat melemahkan belenggu runik ini. Setengah jam berlalu, belenggu rune di tubuh Luo Qingtian sudah aus beberapa kali, dan jejak kekuatan teknik penciptaan primordial Yun Hao juga telah menghabiskan kekuatannya. Napas Luo Qingtian sedikit bergetar. Ekspresi santai muncul di wajahnya. Meskipun, belenggu rune yang aus hanya sedikit, dan belenggu rune kecil ini menghilang, dan dia bergerak maju sedikit, untuk Luo Qingtian, yang belum dipromosikan selama bertahun-tahun di alam puncak, jarak kemajuan yang kecil ini sangat berharga, sangat penting, dan sangat langka. Mata Luo Qingtian cerah. Yun Hao, selanjutnya, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menjadi dewa. Luo Qingtian menarik napas dalam-dalam dan melengkungkan tangannya ke arah Yun Hao. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Luo Qingtian dipilih, salah satunya karena ada ras manusia di hati Luo Qingtian, dan alasan lainnya adalah bahwa di antara orang-orang di sekitar Yun Hao, hanya Luo Qingtian yang paling dekat dengan tingkat Tuhan. Harapannya untuk menjadi dewa adalah yang terbesar. Ada beberapa hal yang tidak dikatakan Yun Hao, dan Luo Qingtian mengetahuinya di dalam hatinya. Sekarang, bahkan jika Anda menjadi dewa, itu belum tentu hal yang baik, tetapi beban yang berat. Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Jika Luo Qingtian menjadi dewa, dalam konfrontasi antara umat manusia dan dewa alien di istana surgawi, Luo Qingtian harus bergegas ke garis depan dan menanggung sebagian besar tekanan. Jumlah dewa alien di istana surgawi tidak sedikit. Selain Anda harus bertanggung jawab untuk menjaga dari pembalasan Taois mesin surgawi. Taois mesin surgawi adalah pria yang lebih berbahaya daripada dewa alien di istana surgawi. Bahkan jika pembatasan aturan alam atas menyebabkan orang-orang Dao mesin surgawi tidak dapat melepaskan kekuatan yang terlalu kuat, menilai dari pertempuran beberapa hari yang lalu, tidak akan menjadi masalah bagi orang-orang Dao mesin surgawi untuk menggunakan kekuatan tingkat dewa. Depan Yun Hao langsung menunjukkan rahasia inti dari kekuatan resep penciptaan primordial di depan Luo Qingtian. Kekuatan Luo Qingtian sangat kuat, dan ditakdirkan bahwa ada banyak belenggu rune di tubuhnya. Jika Anda ingin menghapus semua belenggu rune di tubuh Luo Qingtian, ditakdirkan untuk tidak mungkin mencapainya dalam semalam. Mengandalkan bantuan Yun Hao saja, ini pasti hal yang sangat panjang. Saya harus membiarkan Luo Qingtian sendiri menguasai cara untuk melemahkan rune belenggu. Luo Qingtian bisa menjadi orang pertama di dunia ilmu pedang,
bakat dan pemahamannya secara alami luar biasa, dan setelah beberapa hari berturut-turut, Luo Qingtian akhirnya memahami bagian dari misteri metode penciptaan primordial. Di bawah bimbingan kekuatan Yun Hao, Luo Qingtian sudah bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk melemahkan belenggu rune. Masih tidak bisa menyingkirkan bantuan Yun Hao. Tapi setidaknya, Yun Hao tidak perlu menghabiskan kekuatan lagi. Yun Hao hanya perlu memberikan bimbingan kekuatan sebagai kunci, dan dia bisa mengizinkan Luo Qingtian untuk membuka langit dan bumi dari teknik penciptaan primal, dan kemudian secara mandiri memakai belenggu runik. Ini juga semakin membuktikan bahwa pilihan Yun Hao terhadap Luo Qingtian benar. Setelah menyelamatkan Chang Yao di Villa Mandat Surgawi Kerajaan Kuno Xia Agung, dia menyampaikan rahasia resep penciptaan primal kepada Chang Yao. Namun sampai sekarang, Chang Yao belum memahami arti sebenarnya. Untuk pertama kalinya, dia memasuki jurang dengan gumpalan semangat melalui segel aula utama Istana Bela Diri untuk menemukan Di Fei, dan juga berbagi rahasia resep penciptaan primordial dengan Di Fei. Tapi sejauh ini, Di Fei belum mendapatkan banyak. Bukannya pemahaman Chang Yao dan Di Fei tidak bisa berhasil. Mereka berdua bisa menjadi Kaisar Agung, berarti kualifikasi mereka sudah menjadi yang teratas dari umat manusia Changji. Alasan mengapa mereka tidak dapat melakukannya adalah karena teknik kultivasi primordial terlalu sulit, dan jika mereka tidak mengolah latihan ini di awal, akan lebih sulit bagi mereka untuk memasuki dunia latihan ini nanti daripada orang biasa menjadi dewa. Raja Iblis, apa yang harus kita lakukan sekarang? 3 Kaisar Iblis bergelar berdiri di depan Raja Iblis, dan suasananya sangat khusyuk. Gejolak beberapa hari terakhir telah membawa kerugian yang tak tertahankan bagi klan Iblis Abis. 3 Kaisar Iblis bergelar sudah mati, bahkan beberapa dari mereka hampir selesai. Klan Iblis Kaisar Alam Iblis tingkat Kaisar Iblis Agung bahkan lebih dari setengah mati. Terlebih lagi, mereka gagal menyempurnakan kekuatan misterius di tubuh Yun Nian, dan Yun Nian juga dibawa pergi. Ini adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh para dewa istana surgawi, dan iblis telah melakukannya. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa dari mereka telah bersembunyi di beberapa sudut tersembunyi jurang untuk menyembuhkan luka mereka, dan sekarang setelah mereka akhirnya pulih, mereka berkumpul untuk membahas bagaimana menghadapi akibatnya. Raja Iblis merenung sejenak dan berkata, "Pergi dan hubungi orang-orang dari istana Kaisar Teran Zongzu, dan minta mereka untuk melaporkan hal-hal ini ke istana surgawi. Ingat, jangan katakan bahwa klan iblis kita membuka dava disintegrasi iblis surgawi sebelumnya. Ini tidak boleh diketahui oleh istana surgawi. Jika tidak, istana surgawi pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Anggap saja ras manusia Yun Hao dan mereka, jurang pembunuh, menyelamatkan monster itu. Kalau begitu ceritakan tentang situasi kucing itu juga, dan lihat apakah Tiangong dapat mengetahui asal-usul kucing dan kekuatan untuk menahan kucing." Pada hari itu, mereka semua melarikan diri, dan Dewa Mesin Surgawi Dao muncul. Oleh karena itu, klan iblis sama sekali tidak tahu tentang perkembangan selanjutnya yang terkait dengan orang-orang Dewa Mesin Surgawi. Setelah berbicara, Raja Iblis melirik 3 Kaisar Iblis bergelar di depannya, dan kemudian berkata, "Kaisar Iblis pemakan hati, masalah ini diserahkan padamu." "Iya." Kaisar Iblis pemakan hati segera menyerahkan tangannya dan berkata ya, dan kemudian tanpa hambatan sedikit pun, dia segera berangkat ke celah di mana jurang terhubung ke Zongzu. Retakan di mana jurang terhubung dengan Zongzu. Kaisar Iblis pemakan pikiran tiba di sini, dan kemudian dia menggunakan caranya, dan lapisan fluktuasi kekuatan tersembunyi menyebar, melewati celah jurang, yang mengarah ke istana Kaisar Zongzu. Ini adalah metode kontak yang disepakati antara Istana Kekaisaran dan Abis. Mereka tidak bertemu dengan gegabah. Meskipun mereka semua bekerja untuk Istana Surgawi, tetapi untuk waktu yang lama, ras manusia dan ras iblis tidak cocok, dan Yang Tianhua tidak memiliki keberanian untuk memberitahu ras manusia Changji bahwa Istana Kekaisaran sebenarnya memiliki kontak dekat dengan ras iblis. Oleh karena itu, Yang Tianhua sangat berhati-hati dan mendiskusikan banyak hal dengan Raja Iblis untuk memastikan bahwa hubungan mereka tidak akan terungkap. Hampir segera setelah Kaisar Iblis pemakan hati menggunakan metode rahasia untuk memberitahu orang-orang di Istana Kekaisaran untuk datang bertemu, Yun Hao dan yang lainnya, yang menjaga di dekatnya, telah menemukan fluktuasi ini. Saat berikutnya, Yun Hao, Luo Qingtian, Di Fei, dan Chang Yao semuanya selesai bermeditasi. Saatnya bersiap-siap untuk memulai. Berjam-jam berlalu,
Di celah jurang, sesosok turun di celah jurang. Ini adalah pria parubaya dengan aura agung di tubuhnya, mengenakan sejumlah besar senjata sihir langka, dan sekilas, dia adalah orang yang luar biasa di posisi tinggi. Pria ini baru saja turun ke jurang. Tiba-tiba, cahaya pedang menyala. Kotoran pedang tajam itu langsung menusuk kepalanya. Meskipun dia memiliki senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak berguna. Karena, pedang itu adalah Luo Qingtian, orang pertama di dunia yang melakukan ilmu pedang. Bahkan jika ada pertempuran langsung, Yang Tianhua dari Istana Kekaisaran bukanlah lawan Luo Qingtian tanpa artefak, apalagi utusan Istana Kekaisaran diserang oleh Luo Qingtian. Jangan beri dia kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Sesaat kemudian, ledakan. Utusan Istana Kekaisaran dibawa oleh Luo Qingtian dan dilemparkan ke depan Yun Hao dan mereka. Siapa kamu? Kamu sangat berani. Apakah kamu tahu siapa aku? Meskipun pria parubaya itu bingung, dia masih tampak sedikit percaya diri, dan meraung dengan marah. Diam! Chang Yao mendengus dingin, dan langsung membuat tanda tinju, menghancurkan mulut penuh gigi pria parubaya itu. Di antara beberapa orang yang hadir, Chang Yao, yang telah dipindahkan ke keterampilan Iblis 9 penjara, memiliki temperamen yang paling panas. Wajah pria parubaya itu berlumuran darah, dan ekspresinya sedih dan marah. Pada saat ini, Yun Hao membuka mulutnya dan berkata, "Siapa kamu dari Istana Kekaisaran?" Pria parubaya, saya yang Sunuan, kakek saya adalah penguasa Istana Kekaisaran, Kaisar Alam Surgawi, siapa Anda? Kamu membiarmaku pergi dengan cepat, jika tidak, kakekku pasti akan membongkarmu dan menghukummu 9 klan. Mata Yun Hao berkedip, ternyata adalah keturunan yang Tianhua. Ledakan, begitu dia mendengar ini, temperamen keras Chang Yao langsung bergegas ke kepalanya lagi, dan dia menginjak perut Yang Sunuan dengan satu tendangan, langsung menginjak dantiannya dan menghapus semua kultivasinya. Yang Sunuan melolong menyedihkan seperti membunuh babi. Suara itu pedih. Yun Hao memandang Chang Yao. Chang Yao menarik kembali kaki yang menginjak perut Yang Sunuan, dan kemudian berteriak, "Kamu beri aku kejujuran, kamu dapat mengatakan apapun yang kamu minta selanjutnya, jika tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Yang Sunuan adalah pengecut yang tidak berduri. Setelah dibersihkan oleh Chang Yao, Yun Hao tidak perlu menggunakan penindasan kehendak spiritualnya lagi, dia akan mengatakan apapun yang diminta Yun Hao. Segera, Yun Hao mengetahui banyak rahasia tentang Istana Kekaisaran melalui Yang Sunuan. Yang Sunuan, yang tidak memiliki nilai guna, akhirnya dibunuh oleh Chang Yao dengan satu pukulan. Yun Hao, yang meraih gumpalan napas Yang Sunuan, memadukan gumpalan nafas ini menjadi kekuatan kemanusiaan, dan kemudian tubuhnya berubah dan menjadi penampilan Yang Sunuan. Setengah jam kemudian, Yun Hao, sebagai Yang Sunuan, menemukan Kaisar Iblis Pemakan Hati yang sedang menunggu dengan cemas. Kaisar Iblis Pemakan Hati, Yang Sunuan, mengapa kali ini begitu lama? Yun Hao mendengus dingin, saya sedikit sibuk, saya terlambat, ada yang ingin saya katakan, jangan buang waktu di sini, saya tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda. Kaisar Pemakan Pikiran. Beberapa hari yang lalu, umat manusia Yun Hao, Luo Qingtian, Di Fei, dan seorang wanita di tingkat Kaisar Agung, termasuk seekor kucing, membunuh ke dalam jurang dan menyelamatkan monster yang disegel, dan jurang kita kehilangan 3 Kaisar Iblis bergelar. Masalah ini, Anda segera pergi dan melapor kepada leluhur Anda dan biarkan dia pergi ke istana besok. Apa? Wajah Yun Hao terkejut, dan kemudian wajahnya penuh amarah, dan dia memarahi, kamu kelompok sampah, kamu sangat tidak berguna, kali ini segalanya mengerikan. Para dewa di istana surgawi pasti akan marah, kalian iblis bersalah. Yang Sunuan, jangan katakan hal-hal seperti itu di sini. Yun Hao mencibir, HMPH, banyak sampah, masalah ini terlalu serius. Saya sarankan Anda Raja Iblis keluar dan menjelaskan secara langsung. Kaisar Iblis Pemakan Pikiran, tidak apa-apa, kalau begitu aku akan kembali dan melapor ke Raja Iblis. Yun Hao, hari ini, sebulan kemudian, kamu keluar lagi. Ada sesuatu di Changji baru-baru ini, dan leluhurku tidak akan bisa kembali ke Istana Kekaisaran sampai sebulan kemudian. Berbicara tentang ini, Yun Hao berhenti dan menambahkan, saya memperingatkan Anda, urusan alam cakrawala saat ini juga sangat rumit.
dan Anda tidak diizinkan keluar selama bulan ini. Jika tidak, itu akan mempengaruhi situasi di alam cakrawala, dan istana kekaisaran kami pasti tidak akan sopan kepada Anda. Setelah itu, Yun Hao berbalik dan pergi. Kaisar Iblis Pemakan Hati tidak mencurigai apapun. Dalam kognisinya, Yang Sunuan ini adalah jenis karakter yang dia miliki. Yun Hao kembali ke daerah Luo Qingtian. Kakak, apa yang akan kamu lakukan? Di Fei bertanya. Yun Hao, menurut beberapa hal yang dikatakan Yang Sunuan, jika terungkap, meskipun dapat membawa banyak masalah ke istana kekaisaran, sulit untuk mengguncang fondasi istana kekaisaran. Oleh karena itu, perlu untuk duduk di atas tanggung jawab istana kekaisaran pada satu waktu. Sebulan kemudian, saya ingin semua orang di Zhongzhou melihat gambaran kolusi antara istana kekaisaran dan jurang. Pada saat itu, orang-orang di istana kekaisaran akan menjadi tikus jalanan yang diteriakkan dan dipukuli semua orang di alam cakrawala. Membunuh Yang Tianhua, sekarang tampaknya, sangat sederhana. Luo Qingtian, Di Fei, Chang Yao, mereka bertiga membunuh secara langsung, dan Yang Tianhua pasti akan mati. Tapi Yang Tianhua adalah boneka, seekor anjing di depan istana surgawi. Bunuh Yang Tianhua, dewa alien dari istana surgawi, dan dia dapat mendukung boneka lain kapan saja. Oleh karena itu, beritahu semua orang bahwa Yang Tianhua, yang melakukan sesuatu untuk istana surgawi, sebenarnya telah berkolusi dengan iblis sesuai dengan perintah istana surgawi, sehingga dewa alien dari istana surgawi secara alami akan dibenci oleh semua orang. Tunggu sampai semua orang tidak lagi percaya pada istana surgawi. Jika istana surgawi menghalangi jalan umat manusia untuk menjadi dewa dan membebankan belenggu berat pada semua orang di depan umum, lebih banyak orang akan mempercayainya. Apa yang harus dilakukan Yun Hao sekarang adalah mengubah konsep banyak orang di alam cakrawala. Biarkan mereka tidak lagi mempercayai Yang Tianhua, dan kemudian tidak lagi mempercayai Tiangong. Hanya ketika konsepnya diubah, dapat ada perubahan dalam tindakan, dan akhirnya menyatukan hati umat manusia di cakrawala untuk melawan istana surgawi. Dan ini juga merupakan prioritas utama untuk memimpin cakupan komprehensif umat manusia di langit. Pada bulan depan, Yun Hao akan berbaring di Zhongzhou, dan sebulan kemudian, tutup jaring dan musnahkan Yang Tianhua dan Raja Iblis Jurang. Ini adalah pertempuran untuk membersihkan portal. Ini adalah pertempuran untuk balas dendam. Ini adalah pertempuran untuk memperjuangkan masa depan Teran dari alam cakrawala. Awalnya, Yun Hao tidak terburu-buru. Tetapi kemunculan Taois mesin surgawi telah memperburuk rasa krisisnya. Dan dengan masuknya orang-orang Dao mesin surgawi, situasi di cakrawala akan lebih rumit. Jadi kita harus bergegas. Yun Hao meninggalkan jurang sebagai Yang Sunuan. Di luar, itu adalah wilayah istana kekaisaran, di mana istana kekaisaran telah meletakkan kekuatan yang kuat, dan itu bukan orang penting di istana kekaisaran, sehingga tidak dapat didekati sama sekali. Tuan Yang, setelah Yang Sunuan keluar, seseorang dari istana kekaisaran segera melangkah maju dengan hormat dan memberi hormat, dan bertanya, Tuan Yang, apakah benda-benda kotor di jurang itu akan membuat masalah besar? Abaikan mereka. Yun Hao mendengus dingin, dan kemudian berkata, kumpulkan semua tetua, aku akan ada hubungannya dengan mereka. Iya. Sesaat kemudian, sosok tingkat tetua istana kaisar yang menatap celah jurang di area ini semuanya dipanggil oleh Yun Hao. Orang-orang tingkat tetua, ini semuanya berada di alam suci pada titik terendah, dan bahkan ada pembudidaya alam kaisar di antara mereka. Mereka menatap celah-celah di jurang, bekerja sama dengan larangan formasi yang diatur oleh istana kekaisaran, Del. Jika Luo Qingtian, Di Fei, dan Chang Yao ingin keluar, mereka akan dengan mudah ditemukan. Oleh karena itu, Yun Hao pertama-tama memanggil semua orang tingkat tetua dan untuk sementara memindahkan mereka keluar dari celah jurang, menciptakan kesempatan bagi Luo Qingtian dan mereka untuk keluar diam-diam. Setengah jam kemudian, sekelompok tetua istana kekaisaran semuanya memiliki wajah tertekan, merendahkan suara dan memarahi dan meninggalkan rumah mewah. Yang Sunuan ini benar-benar bukan apa-apa, dia ingin mundur dan berkultivasi, dan dia harus memaksa kita untuk memberinya sumber daya. Kaisar bijaksana dan bijaksana, tetapi dia memiliki keturunan seperti itu. Ini hanya merugikan keagungan kaisar. Jangan katakan sepatah kata pun, Yang Sunuan, ini sedang mundur dan berkultivasi, dan kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan.
Ngomong-ngomong, iblis tiba-tiba menghubungi kita kali ini, apa yang terjadi? Yang Sunuan bilang tidak apa-apa, maka tidak apa-apa, bahkan jika ada sesuatu, itu bukan urusan kita, jika sesuatu benar-benar terjadi, Yang Sunuan tidak melaporkannya, tanggung jawabnya ada padanya. Ketika Kaisar menyalahkannya, kita akan memakzulkannya bersama dan mengirim orang ini pergi, dan kita tidak perlu menderita kemarahan burungnya di masa depan. Karakter Yang Sunuan sangat buruk. Ini tidak diragukan lagi membawa kenyamanan besar bagi Yun Hao. Dia memanggil para tetua istana kekaisaran ini dan membiarkan Luo Qingtian dan mereka meninggalkan celah jurang dengan lancar, dan kemudian memeras para tetua istana kekaisaran ini dengan alasan mundur. Yun Hao meninggalkan tempat ini. Dia hanya menyembunyikan keberadaannya dengan santai, dan dia tidak peduli ketahuan. Segera, berita itu sampai ke telinga sekelompok tetua di istana kekaisaran. Semua tetua ini memiliki ekspresi yang sudah mereka duga seperti ini. Biarkan dia pergi, dia bisa mundur, atau menyelinap keluar untuk bersenang-senang. Bagaimanapun, jika dia pergi dari sini, kita bisa berhenti sebentar. Hal terbaiknya adalah dia mendapat masalah besar di luar sana dan terbunuh. Ini agak keterlaluan, di seluruh Changji, tidak ada yang berani membunuh keturunan kaisar, bahkan jika keturunan ini, tetapi bagaimanapun juga, ada darah kaisar di tubuhnya. Batas-batas Zhongzhou jauh lebih kecil daripada batas-batas hutan belantara timur. Tapi Zhongzhou adalah inti dari seluruh Changji. Segala sesuatu di sini tidak ada bandingannya dengan alam cakrawala lainnya. Tapi kenyataannya juga kejam. Zhongzhou memiliki yuan ki langit dan bumi terkaya, memiliki sumber daya kultivasi terkaya, dan memiliki orang paling kuat. Tetapi semua yang ada di sini terkontaminasi dengan belenggu rune yang lebih padat. Sarana Dewa Alien Istana Surgawi memiliki dampak paling serius pada Zhongzhou. Zhongzhou, kota Kaisar Surga. Sama seperti status kota Babel di hutan belantara timur. Kota Kaisar Surgawi adalah inti dari Zhongzhou. Istana kekaisaran yang didirikan oleh Yang Tianhua terletak di kota Kaisar Surgawi. Sekarang, di sebuah rumah bangsawan di kota Kaisar Surgawi, Luo Qingtian, Di Fei, Chang Yao, dan mereka bertiga sedang menunggu Yun Hao. Ekspresi, mereka semua serius dan bermartabat. Manor, ini adalah pijakan yang pernah digunakan Luo Qingtian di kota Kaisar Surgawi, yang sangat tersembunyi dan tidak terlihat di istana kekaisaran. Tiba-tiba, sosok Yun Hao melintas dan muncul di depan mereka bertiga. Guru, Chang Yao buru-buru maju selangkah dan berkata, jalan antara istana surgawi dan alam Chang telah dibangun kembali selama beberapa waktu lalu. Luo Qingtian memanfaatkan ketidaksiapan para dewa alien di istana surgawi dan memotong lorong. Setelah beberapa waktu, para dewa alien dari istana surgawi hendak membangun kembali lorong itu. Ini adalah sinyal yang sangat berbahaya. Begitu dewa alien dari istana surgawi secara langsung campur tangan dalam urusan alam cakrawala, semua rencana Yun Hao akan terganggu, dan dia akan jatuh ke dalam situasi yang sangat pasif. Justru karena alasan inilah Luo Qingtian, Di Fei, Chang Yao, dan mereka bertiga berada dalam suasana hati yang sangat berat. Yun Hao benar-benar mengetahuinya. Dalam perjalanan ke Manor ini, dia memperhatikan bahwa ada aura istana surgawi di dunia bawah yang bersinggungan dengan kota Kaisar Surgawi. Aku akan menyerang lagi, potong lorong ini. Luo Qingtian membuat keputusan. Meskipun Luo Qingtian berhasil terakhir kali, tetapi terakhir kali, dia memanfaatkan ketidaksiapan istana surgawi. Bahkan dalam hal ini, Luo Qingtian tidak terluka ringan. Dewa alien istana surgawi yang baru saja menderita kerugian pasti tidak akan dianggap enteng kali ini. Mungkin, mereka sudah menyiapkan jaring, hanya menunggu Luo Qingtian masuk. Tapi itu satu-satunya cara. Yun Hao memandang Chang Yao. Chang Yao segera mengerti dan berkata, Guru, saya akan pergi dengan Kaisar Pedang Qingtian. Yun Hao mengangguk. Di Fei hendak pergi bersama, tetapi Yun Hao melihat pikirannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka berdua bertarung dengan rintangan jahat yang Tianhua ketika mereka memasuki hutan belantara timur, jadi mereka berada di sisi baiknya. Dan Anda telah berada di jurang selama ribuan tahun. Jika Anda tiba-tiba muncul di Zhongzhou sekarang, Yang Tianhua pasti akan mengambil inisiatif untuk menghubungi jurang. Pada saat itu, apa yang terjadi di jurang tidak bisa lagi disembunyikan, yang tidak diragukan lagi akan benar-benar mengganggu rencana dalam sebulan. Sebulan, kemudian, Yun Hao ingin mengekspos wajah asli istana kekaisaran dan istana surgawi.
Masalah, ini sangat penting. Di Fei, tapi, jika Dewa Alien dari Istana Surgawi dipersiapkan dengan sangat baik, bahkan jika Kaisar Pedang King Tian dan Chang Yao bergabung, mereka mungkin tidak dapat mundur dengan seluruh tubuh mereka. Jika saya pergi bersama, akan ada satu orang lagi, satu kekuatan lagi. Yun Hao, saya punya cara lain. Suara itu jatuh. Sosok Yun Hao berkedip. Dua Yun Hao muncul di depan Luo King Tian dan yang lainnya. Tubuh Yun Hao memandang di Fei. Xiao Fei, aku ingat, kamu membawa sepotong tulang pedangku dari kehidupan sebelumnya ke dalam jurang sebelumnya. Beri aku potongan tulang pedang itu. Di Fei segera mengeluarkan tulang pedang yang tertinggal setelah kematian Yun Hao di kehidupan sebelumnya. Dia memasuki jurang dengan tulang pedang ini untuk menyelamatkan Yun Nian. Yun Nian, yang telah disegel dan tertidur lelap, terbangun beberapa waktu lalu karena Di Fei mendekati platform iblis surgawi dan membangunkan Yun Nian dengan nafas di tulang pedang. Yun Hao mengambil tulang pedang dan mengintegrasikan tulang pedang ke dalam tubuhnya dengan doppelganger yang diciptakan oleh kekuatan supernatural kembar. Saat berikutnya, aura doppelganger ini telah mengalami transformasi yang ekstrim. Yun Hao, nafas kehidupan saya sebelumnya. Dewa alien dari Istana Surgawi pasti tidak akan lupa. Nanti, klon saya akan sepenuhnya melepaskan kekuatan di tulang pedang, dan itu akan dapat sepenuhnya menarik perhatian para dewa alien dari Istana Surgawi, dan pada saat itu, inilah saatnya bagi Anda untuk memutus kembali jalan antara Istana Surgawi dan Kota Kaisar Surgawi. Konsekuensi dari ini sebenarnya sangat serius. Tidak diragukan lagi, dia memberitahu para dewa alien dari Istana Surgawi bahwa mantan Kaisar Pedang Teran telah kembali. Tapi, tidak masalah. Selama lorong yang direkonstruksi rusak, para dewa alien dari Istana Surgawi tidak akan dapat benar-benar turun ke alam surgawi dalam waktu singkat. Ketika para dewa alien membangun kembali lorong itu lagi, Yun Hao percaya bahwa pada saat itu, dia sudah bisa bersaing langsung dengan dewa alien dari Istana Surgawi. Setelah Yun Hao dan Luo King Tian setuju, mereka berpisah. Luo King Tian dan Chang Yao memasuki kehampaan dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Dan klon supernatural kembar Yun Hao mengambil potongan tulang pedang dari kehidupan sebelumnya dari kota Kaisar Surgawi. Adapun tubuh Yun Hao, dia tinggal di manor ini bersama Di Fei. Setengah jam kemudian, di hutan pegunungan ribuan mil jauhnya dari kota Kaisar Surgawi, doppelganger Yun Hao tiba-tiba meledak dengan aura tajam yang tak tertandingi. Niat pedang itu membubung ke langit, seolah-olah akan benar-benar merobek langit tanpa batas dengan pedang. Pada saat ini, langit dan bumi bergetar. Hampir pada saat kekuatan tulang pedang Yun Hao meledak di kehidupan sebelumnya, paksaan yang tak tertandingi tiba-tiba masuk. Kemanapun paksaan berlalu, langit dan bumi langsung direduksi menjadi ketiadaan. Ini kamu kekuatan dewa alien dari Istana Surgawi. Jika para dewa ras alien di Istana Surgawi ingin turun ke alam cakrawala, mereka harus memiliki lorong yang stabil, jika tidak, aturan alam surgawi akan memiliki penolakan yang kuat terhadap para dewa alien. Sebelum bagian itu didirikan kembali, secara alami tidak mungkin bagi tubuh sejati dari para dewa alien untuk muncul di alam surgawi. Tetapi para dewa ras alien dapat menggunakan banyak cara untuk membawa kekuatan tingkat dewa yang mereka miliki ke alam surgawi. Pada saat ini, orang yang membawa kekuatan ilahi yang tak terbatas adalah kapak perang. Kapak perang muncul di hadapan Yun Hao, dan kekuatan ilahi agung yang menakutkan hampir menghancurkan penglihatan Yun Hao, tetapi untungnya, dia memiliki mata ilahi, yang dapat memastikan garis pandang. Sebaliknya, jika Anda adalah orang lain, Anda pasti akan kehilangan persepsi Anda tentang segala sesuatu dalam kekuatan dewa ini, dan Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana cara mati. Klon kembar Yun Hao memiliki kemampuan yang sama dengan tubuh utama. Dalam menghadapi tebasan Tomahawk yang berisi keinginan dan kekuatan para dewa ini, klon Yun Hao berteleportasi satu demi satu. 9 teleportasi, hampir semuanya sekaligus. Sosoknya melintas puluhan mil jauhnya. Namun meski begitu, itu hanya sedikit penundaan. Kapak perang, yang telah mengunci napasnya, menebasnya secepat belatung di tulang tarsal. Tanpa menunggu Tomahawk menebasnya. Ledakan, doppelganger. Yun Hao meledak secara langsung. Bahkan tulang pedang dari kehidupan sebelumnya dimusnahkan dalam ledakan diri ini. Metode para dewa alien di Istana Surgawi tidak dapat diprediksi. Jika doppelganger dihantam oleh Tomahawk,
mungkin beberapa rahasianya akan ditemukan oleh dewa alien, dan kemudian tubuhnya akan ditemukan secara langsung. Penghancuran diri sepenuhnya. Sebuah kapak perang, yang berisi kehendak dan kekuatan para dewa, digantung di udara. Saat itulah itu terjadi. Ledakan, guncangan yang tak tertandingi datang dari arah lain dalam kehampaan. Keinginan dalam kapak perang dewa tiba-tiba menjadi marah, dan tiba-tiba berubah menjadi pita, menebas ke arah dari mana suara gegar otak itu berasal. Sisi lain, Luo Qingtian bergabung dengan Chang Yao dan berhasil menghancurkan lorong yang akan dibangun kembali. Pada saat lorong itu dihancurkan, kapak perang dewa kembali dan menebas Luo Qingtian dengan dominan. Bilah pedang. Luo Qingtian menyapu. Suara lonceng. Bilah kapak bertabrakan dengan bilah pedang. Tubuh Luo Qingtian, seperti disambar petir, terbang mundur. Chang Yao menamparkan dengan telapak tangan, dan cetakan telapak tangan mengenai sisi kapak perang dewa, membuat kapak perang dewa kehilangan keseimbangan. Mundur. Luo Qingtian mendengus ringan. Chang Yao tidak lagi jatuh cinta dengan perang, dan segera dievakuasi bersama Luo Qingtian. Jika mereka mundur secara terpisah, siapapun mereka, setelah ditangkap oleh para dewa dan kapak, pasti akan mati. Hanya ketika keduanya mundur bersama, mereka dapat bekerja sama satu sama lain dan bersaing dengan kekuatan kapak perang dewa. Hari ini, sekali lagi menghancurkan lorong yang akan didirikan oleh Istana Surgawi, rencana Yun Hao adalah yang pertama menanggung pujian. Jika bukan karena fakta bahwa itu dia telah menarik perhatian kapak pertempuran roh ilahi dengan tulang pedang dari kehidupan sebelumnya, Luo Qingtian dan Chang Yao harus menghadapi kekuatan kapak perang ilahi jika mereka ingin menghancurkan bagian ini. Begitu tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, bahkan jika dewa alien dari Istana Surgawi tidak dapat turun secara langsung, mereka masih dapat mengirim beberapa tentara ilahi yang mirip dengan kapak pertempuran dewa, dan selain itu, mereka berdua harus menghadapi antek beberapa dewa alien di sini di Zhongzhou. Rencana Yun Hao telah mencapai hasil terbesar dengan biaya terendah. Kuil itu terletak di bagian paling atas kubah surgawi. Di istana yang megah dan indah, tiba-tiba terdengar raungan marah. Ini nafas orang itu. Orang itu jelas benar-benar mati, bagaimana dia bisa masih hidup? Dia bisa mendapatkan kesempatan untuk terlahir kembali tepat di bawah hidung kita. Ini adalah provokasi bagi kita. Jangan terlalu gugup, mantan bawahan baru saja dikalahkan. Bahkan jika dia bereinkarnasi dan terlahir kembali, jika Anda bisa membunuhnya sekali, Anda bisa membunuhnya 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Jangan katakan hal-hal yang tidak berguna ini, prioritas utamanya adalah bergegas, segera membangun kembali lorong, dan kemudian menemukan cara untuk menghancurkan orang itu sepenuhnya sesegera mungkin. Saya tidak ingin apa yang terjadi lagi, dibantai oleh umat manusia. Sayang sekali, dan Anda tidak bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Memang perlu bergegas. Dava disintegrasi iblis surgawi yang disiapkan oleh klan iblis abis harus hampir diatur. Kekuatan dalam tubuh gadis kecil ras manusia itu penuh dengan misteri dan tidak diketahui. Saya memiliki intuisi, jika kita dapat memahami rahasia kekuatan itu, kita tidak perlu terus tinggal di sini dan menatap alam surgawi seperti sipir. Ketika saatnya tiba, kita tidak hanya dapat kembali ke alam atas, tetapi juga dapat memanggil angin dan hujan di alam atas. Apa yang dilakukan Yang Tianhua akhir-akhir ini? Dia memang benar-benar. Dia tidak melakukan apa yang dia lakukan. Tetapi dia bertarung dengan seorang pria dari ras manusia bernama Kaisar Huang Quan. Biarkan mereka berdua bertarung. Menurutku anak kelinci Yang Tianhua harus dihapuskan saat itu. Kaisar Huang Quan dari umat manusia lebih baik daripada Yang Tianhua. Jangan bicara tentang Kaisar Huang Quan dari ras Teran. Sejujurnya, ras Teran memilih seorang pria setingkat Kaisar Agung. Jangan menjadi Yang Tianhua yang luar biasa. Memilih Yang Tianhua di awal memang keputusan yang paling salah. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa dia begitu tak tertahankan. Dia hanya membuang-buang. Di mata dewa alien Istana Surgawi, Yang Tianhua bisa dikatakan tidak memiliki jasa. Dia benar-benar. Zhongzhou, kota Tiandi, rumah Luo Qingtian. Luo Qingtian dan Chang Yao menarik para dewa dan kapak perang dan pergi. Mereka tidak akan kembali sampai para dewa dan kapak ditekan. Jika tidak, kapak perang ilahi juga akan mengikuti kembali ke kota Kaisar Surgawi, yang merupakan kekuatan yang sangat kuat yang akan memengaruhi rencana Yun Hao selanjutnya. Kakak, Chang Yao dan Kaisar Pedang Qingtian.
Bisakah Anda mengatasinya? Di Fei sedikit lega. Yun Hao mengangguk, ini bukan masalah besar. Kapak pertempuran dewa tidak dapat diisi ulang oleh kekuatan para dewa istana surgawi, dan kekuatannya akan terus gagal, dan dalam sebulan, mereka berdua pasti akan bisa kembali. Di Fei mendengus, lalu berkata, di mana gadis itu? Apa yang terjadi dengan gadis itu? Saat menyebut Yun Nian, ekspresi Yun Hao langsung menjadi sangat serius. Hari itu di jurang, Yun Nian koma karena konsumsi kekuatan misterius yang berlebihan di tubuhnya, dan kemudian dia dikirim ke ruang monumen ilahi, dan tubuh Yun Nian dibawa ke bagian terdalam dari ruang monumen ilahi oleh massa kekuatan. Yun Hao tidak bisa masuk. Putri Takdir tidak bisa masuk. Bagaimana situasi Yun Nian? Yun Hao lebih gugup dan khawatir daripada Di Fei. Tetapi sekarang, dia tidak hanya tidak bisa berbuat apa-apa, dia bahkan tidak tahu bagaimana situasinya. Tepat ketika Yun Hao khawatir tentang hal ini, alisnya menegang. Monumen itu tiba-tiba bergetar. Suara Putri Takdir terdengar. Cepat masuk, ada situasi khusus. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.